Oke. Dan kalian juga harus tahu bahwa secara natur memang pria dan wanita itu berbeda, teman-teman. Perempuan itu banyak menggunakan perasaan karena memang ada sisi keibuannya, ya seperti itu. Jadi wajar. Dan itu bukan penghinaan terhadap perempuan, karena faktanya di Islam sendiri banyak wanita-wanita hebat yang menjadi ulama dan ilmuwan, diantaranya seperti Sayyidah Isa radhiyallahu anhuma dan juga Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus pertama di Maroko, yaitu kampus Al-Qawariyun kalau tidak salah. Begitu ya. Yang tidak boleh itu rasis, teman-temannya, seperti mengatakan perempuan sudah berdosa sejak semula. Itu tuh rasis banget. Atau menghina kemampuan perempuan. Karena gini, kemampuan perempuan itu dihina. Kayak itu kalau hadis itu menunjukkan fakta. Tapi kalau seperti ini nih, perempuan tidak boleh mengajar. Nah itu kan jahat banget. Apa salahnya perempuan kok nggak boleh ngajar? Emang salah apa kita? Atau perempuan sudah dikutuk sejak semula punya dosa karena dia udah gini-gini dan gitu loh. Berarti kita sejak semula udah rendah banget gitu. Makanya kalau ada rasis terhadap perempuan ya karena agama tertentu mengimani perempuan itu nggak layak setara secara hak dan kewajiban dengan pria. Nah di dalam Islam hak dan kewajiban pria dan wanita itu setara. Yang tidak setara adalah ketika mereka menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau dalam keluarga, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah ini yang tidak boleh, teman-teman. Jadi ketidakadilan itu akan nampak. Sebentar ya, kamu nanti saya sapa. Kalau kamu sudah, saya selesaikan dulu. Di sini koma diskusi ya. Kalau kamu mau tantrum, ngamuk, menghujat, mungkin cari koma lain aja ya. Oke. Nah jadi kalau kalian lihat teman-teman, banyak teman-teman kita Kristen yang mungkin tidak membaca kitab sucinya. Mungkin ya, kenapa? Mereka tidak tahu di kitab mereka itu perempuan itu dikatakan sudah berdosa sejak semula. Bukan Adam yang berdosa, tapi perempuan itu. Makanya perempuan itu dikutuk Tuhan, yaitu melahirkan itu semakin sakit. Bahkan yang membuat kita semakin sakit melahirkan itu Tuhannya umat Kristen. Dalilnya ada di kitab Kejadian. Dan sementara laki-laki tidak merasakan sakit apa-apa, bersunat juga sakitnya cuma sedikit, nggak pernah ngerasain melahirkan. Nah inilah aku nilai bahwa ketidakadilan kepada perempuan justru ada di agamanya teman-teman Kristen. Seperti itu. Oke, di sini sudah ada orang Kristen ya. Kita bahas tentang implikasi penyembahan terhadap iblis. Implikasi ya, bukti-bukti fakta bahwa ada agama tertentu yang sebenarnya itu penyembahan terhadap iblis tapi ngaku-ngakunya menyembah Tuhan. Mungkin dari ritual boleh, dari ajarannya boleh, seperti itu. Kamu di sini bertanya saja ya, karena kamu tidak punya hak untuk menjelaskan. Pertama, kamu tidak jelas siapa namanya. Secara akademik, saya tidak bisa memverifikasi kamu orang yang terdata di Pedidikti atau orang yang memang jelas, atau kamu tidak bisa menunjukkan mukamu. Jadi maaf, kamu tidak bisa menjelaskan. Kamu hanya bisa bertanya saja kepada saya. Seperti itu. Silakan Angel. Saya mau tanya. Dan kalau kamu di sini mengganggu diskusi, saya akan turunkan kamu karena kami room formatnya, yang format room kami menghormati manusia, bukan merendahkan manusia dengan mempertontonkan kebodohan mereka. Silakan. Saya mau tanya, orang yang tidak mengikuti Yesus itu disebut apa? Oke, menurut Yesus adalah orang-orang di luar Yahudi itu anjing. Kalau Yesus tidak mengatakan orang yang tidak mengikuti Yesus disebut sama dengan anti-Kristus. Oh, Anda bertanya sama saya, gimana ini bro? Saya bingung ini. Anda bertanya kepada saya, terus saya menjawab sendiri. Saya bertanya, makanya orang yang tidak mengikuti Yesus disebut anti-Kristus. Yesus mengatakan, coba ini dibuka anti-Kristus itu apa coba? Bro, saya ini yang Anda tanya. Kalau Anda bertanya dan menjawab sendiri, Anda kenapa nggak ngomong sendiri, bro? Saya kan menjawab di dalam kitab saya cuma nanya, orang yang tidak percaya sama Yesus disebut antikristus. Coba disebutkan, kan termasuk antikristus. Bro. Saya ini kan pembaca Bible. Antikristus itu orang apa? Turun di bawah aja ya. Saya nggak bisa lelah menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan loh ya. Kita kan di sini diskusi konteksnya. Kan nggak perlu rebutan ngomong kan, nggak perlu teriak-teriak tantrum kan, nggak perlu kejang-kejang kan, biasa aja kan. Bisa nggak? Jangan mengganggu diskusi manusia gitu. Yaudah. Kamu kan bertanya, yang bertanya siapa tadi? Kamu atau saya? Saya. Nah, yang menjawab harusnya siapa? Kan? Ya, yang harusnya menjawab siapa? Coba. Oke, jawaban saya tadi apa? Coba sekarang. Jawaban saya tadi apa? Oke, coba. Jawaban saya tadi apa? Orang yang tidak mengikuti Yesus disebut antikristus. Nah, saya jawab, bukan gitu. Enggak gitu jawaban saya. Saya mengatakan menurut Yeshua orang di luar Bani Israel dikatakan anjing. 666.
Ya udah kalau gitu kamu bukan diskusi sama saya. 666 di akhir zaman antikristus berada. Teman-teman, saudara kita ini tidak berniat bertanya dan menanggapi jawaban saya, tapi dia berniat untuk ngomong sendiri. Saya nggak bisa kayak gitu. Kamu ngomong sendiri, ya udah kamu di rumahmu aja ngomong. Atau kamu buka live streaming sendiri, ngomong sendiri, jangan ajak saya ngomong. Kan saya yang ditanya. Inilah kenapa saya katakan kamu itu penyembah hawa nafsu dan penyembah iblis. Pertama, sifat-sifat iblis itu adalah tidak mau mendengarkan orang lain. Pokoknya dia mau argumennya saja. Lah, yang ditanya saya, yang menjawab saya. Kan kamu tadi bertanya, yang tidak mengikuti Yesus apa? Kata Yesus, pertama, di luar Yahudi anjing. Terus, kenapa kamu tidak tanggapi itu? Kalau misalkannya gini, oh tidak ada Yesus berkata begitu, bantah dulu itu, baru kita masuk ke yang lain. Apa yang kamu maksud? Yang kamu mau apa? Oh, saya maunya yang satu lagi, bahwa yang tidak mengikuti Yesus adalah antikristus. Ya ayo kita bahas. Kan saya yang ditanya. Kenapa malah kamu yang menjawab sendiri? Kan lucu kalian itu. Kalian belajar nggak sih dulu di sekolah cara bertanya dan menjawab? Ya. Kalau tidak pernah belajar cara menjawab dan bertanya, saya ajarkan dari dasar-dasarnya dulu. Oke, di sini ada akun belajar namanya. Halo, silakan. Perkenalkan nama dan agama Anda, bro. Silakan belajar. Nah, di agama Kristen, teman-teman, orang yang di luar Yahudi dikatakan anjing. Itu bukan kata saya, tapi kata Yesus. Apakah kita yang tidak mengikuti Yesus itu adalah anjing? Iya. Karena apa? Karena orang Yahudi itu rasis. Orang Yahudi itu menganggap di luar Yahudi itu adalah anjing, setara dengan anjing. Nah, makanya saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Ketika saya jadi Kristen, saya mengikuti pola berpikirnya orang Yahudi, karena Tuhannya orang Yahudi. Pola berpikirnya orang Yahudi seperti apa? Mengatakan orang di luar Israel itu adalah anjing, dan ini dilarang dalam norma. Norma apa? Norma etika, karena kita kan bukan anjing. Kita kan manusia biasa. Masa dikatakan anjing? Saya nggak terima. Makanya saya katakan, interpretasinya seperti apa? Ayo kalian yang jelaskan. Setahu aku, menurut Ibu Rita Wahyu, memang Yesus menggunakan istilah anjing untuk menyetarakan orang-orang di luar Yahudi. Itu fakta, ya. Nah, apakah saya termasuk anjing? Maaf, saya bukan termasuk anjing karena Tuhan saya tidak membedakan manusia dari etnis. Yang membedakan manusia dari etnis itu Tuhan kalian. Maka di agama kalian orang di luar Yahudi adalah anjing. Tapi karena saya Islam, Tuhan saya bukan Tuhan yang rasis. Tuhan saya mengatakan yang membedakan saya dengan orang lainnya adalah iman dan takwa saya. Yang dikatakan sebagai hewan ternak adalah kaum kafir. Jadi kita beda. Ya di agama kalian memang orang di luar Yahudi emang anjing. Lah, terus saya harus gimana coba? Nih saya kasih data deh. Anjing yang diberkati itu kalian. Itu bukan kata saya ya, maaf ya. Mungkin diksinya kalian pikir kasar, tapi faktanya memang ada. Anjing yang diberkati itu kalian. Ya. Itu kata Ibu Rita Wahyu ya. Nah, bahkan ajaran iblis ini mensupport pekerjaan iblis, teman-teman. Salah satunya adalah keinginan iblis untuk membunuh Yesus, malah dijadikan sebagai support keselamatan. Itu waduh, ajaran iblis banget ya. Nah, ini kita lihat nih. Berkat kepada anjing. Ini bukan saya ngada-ngada, saya adalah seorang pendiskusi ya. Berkat kepada anjing, kunarion, blessing. Waduh, ngeri banget ya. Dan ternyata diakui sama Ibu Rita Wahyu, Tuhan Yesus, nih katanya nih, Tuhan Yesus. Nih ya. Nih, mana dia? Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Anda, kamu, saya dituduh Yesus sebagai anjing karena dia orang Yahudi. Makanya saya tidak percaya bahwa Yesus yang digambarkan di kitab kalian itu Nabi Isa. Nabi Isa nggak mungkin begitu, karena Nabi Isa itu maksum. Nabi Isa itu agamanya Islam. Dia tidak diajarkan rasis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di agama kalian, Tuhan kalian yang bernama Yesus dan terkutip dalam kitab kalian ya, itu menyetarakan wanita atau orang-orang di luar Yahudi sebagai anjing. Itu Oke, mungkin kalian merasa bahwa ini serangan terhadap agama kalian, tapi coba kalian buka mata. Ini ada tertulis di kitab kalian dan divalidasi oleh Ibu Rita Wahyu. Ini bukan serangan, ini kita bicara tentang ranah teologi dan kristologi.
Kalau misalkannya kalian tersakiti dengan hal ini, ya coba kalian cari tahu dulu apakah betul yang saya sampaikan atau tidak. Tidak usah ngamuk dan marah, karena setelah adanya teknologi, kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, teman-teman. Apalagi ketika kita sudah mulai masuk di ranah dialektika dan kita sepakat untuk dialektika, ya. Jadi yang sesat itu justru agama yang rasis. Kalau ada Tuhan yang rasis, dia bukan Tuhan, karena kan masa Tuhan rasis gitu. Begitu. Oke, halo, akun belajar dibuka mic-nya, silakan Anda diberikan hak untuk bertanya, tapi kecuali Anda adalah orang yang punya ilmu, maka Anda diizinkan untuk menjawab dan menjelaskan. Silakan belajar. Oh iya, mau ini Uni Oh iya, mau nanyain. Lambenak nanti ya, belum diizinkan bicara ya. Kalau kamu bukan hewan, kamu pasti mengerti bahasa manusia ya, Lambenak. Ini forum manusia ya, Dek. Bukan forum hewan ternak, dimana di sini tempat kita berbicara pakai norma manusia ya. Kalau belum diizinkan bicara, jangan bicara dulu ya. Ini saya sapa dulu belajar ya. Oke, di mute dulu ya. Oke, silakan. Diam dulu ya. Oke. Agamanya apa, Bang? Saya Kristen, Uni. Oke, silakan, Bang. Ini tadi saya dengar Uni katanya Ini Pak Jemi nih. iya, kok tahu sih apa suaranya? Pak Jemi, Iya. orang Kristen sepanjang TikTok diskusi itu yang baik itu cuma beberapa orang, dan saya tahu mereka siapa. Jadi saya tahu juga suaranya. Rata-rata tidak ada yang jarang orang Kristen yang naik ke komal Islam itu betul-betul menggunakan narasi normal manusia. Contoh Lambenak, belum apa-apa aja udah buka mic, minta bicara, nggak sabaran. Pak Jemi dari tadi diam, kemudian diizinkan bicara, kemudian baru bicara. Artinya Pak Jemi orang baik. Nah, salah satu orang Kristen yang memang agak baik dan memang berbeda itu ya Pak Jemi. Jadi saya tahu itu Pak Jemi. Monggo Pak Jemi. Ya, tadi mendengar Uni katanya kan harus menghargai apa namanya perempuan. Memang saya setuju. Tapi kami pun menghargai perempuan kalau di Kristen. Terus saya ada pertanyaan nih Uni. Kenapa waktu itu, ini mah kan berdasarkan sejarah juga ya. Kenapa waktu itu, waktu pencalonan Ibu Megawati ya, Partai Poros Tengah itu ya diantaranya banyak lah, mungkin Uni pasti apalah soal itu ya. Kenapa mati-matian mencegah Ibu Megawati untuk naik gitu? Padahal waktu itu ketika itu kan Ibu Megawati itu kan sedang lagi top-topnya gitu, sedang lagi the best performance-nya dia di situ. Kenapa dicegah mati-matian dengan Poros Tengah itu? Uni. Oke, saya jawab. Pertama Pak Jemi, klaim Pak Jemi mengatakan bahwa kami menghargai perempuan itu is okay, itu hanya klaim teologis pribadi ya, karena bukan jawaban ilmiah. Kalau jawaban ilmiah itu kita punya landasannya kita tunjukkan dalil dan kemudian faktual. Tapi karena Pak Jemi bilang kami Kristen menghargai perempuan, ya nggak mungkin lah ada agama Kristen yang mengaku saya tidak menghargai perempuan, kok itu nggak mungkin. Tapi jawaban Pak Jemi tidak bisa dikatakan ilmiah karena Pak Jemi tidak menjawab dengan fakta tertulis secara tekstual, kontekstual dan juga faktual. Maka jawaban Pak Jemi itu saya nilai adalah jawaban subjektif sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaan Pak Jemi kepada saya adalah sikap orang. Saya bingung menjawab sikap orang karena saya tidak meneliti orang-orang. Saya meneliti ajarannya saja. Setahu saya dalam Islam, memang untuk menjadi pemimpin itu kalau bisa jangan perempuan. Karena apa? Allah sudah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan kan saya sudah bahas dari awal, psikologi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Coba lihat Bu Mega sekarang. Banyak kan video beliau yang berseliweran di mana beliau menunjukkan sisi emosionalnya dengan ucapan-ucapan yang bahkan viral di mana-mana. Bagaimana kemudian beliau seandainya menjadi presiden kita dan beliau merepresentasikan Indonesia. Jadi kan Pak Jemi harus sadar juga gitu loh. Harga diri Pak Jemi sebagai laki-laki mau diletakin kemana? Nah, kenapa? Emang nggak ada lagi di Indonesia ini laki-laki yang berkualitas? Emang udah pada hilang laki-lakinya gitu? Jadi kami ini agama Islam ini bukan agama yang menyetarakan laki-laki dalam gender dan perempuan, nggak setara. Gender dan laki-laki perempuan itu nggak setara. Yang setara itu haknya. Haknya apa? Haknya di mata Allah mendapatkan ridho Allah dan haknya beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, kalau dia mau jadi pemimpin, boleh saja asal tidak ada lagi laki-laki yang berkualitas di Indonesia ini. Pertanyaannya, emang nggak ada lagi laki-laki yang berkualitas di Indonesia ini? Tentu saya sebagai laki-laki ingin dipimpin, saya sebagai perempuan itu lebih mau dipimpin laki-laki yang berkualitas ketimbang perempuan yang berkualitas. Kenapa? Pak Jemi, saya perempuan loh Pak Jemi. Perempuan ini Pak Jemi paling banyak memiliki sisi apa? Sisi bicara dengan menggunakan perasaan. Coba, ayo kita lihat.
mana video paling banyak pernyataan kontroversi antara Pak SBY dengan Ibu Megawati? Jujur deh, emang udah nggak ada lagi laki-laki hebat di Indonesia ini. Maka kami umat Islam itu memang tidak akan mungkin mengizinkan dan bahkan tidak mau dipimpin perempuan. Kenapa? Karena kecuali emang laki-lakinya udah pada pakai lingerie semua. Kecuali laki-lakinya udah pada pemalas semua, nggak apa-apa. Saya mau jadi presiden bahkan. Kenapa laki-lakinya udah nggak beres semua? Lah setahu saya kan Indonesia ini kualitas laki-lakinya nggak kurang. Nah, kau itu Lah yang nggak kenapa beres. kemudian? Sorry, saya tidak bicara dengan Anda ya. Saya tidak tahu kenapa Anda marah di sini. Saya tidak kenal Anda tidak kenal saya tidak membahas Anda. Tiba-tiba Anda marah. Saya nggak ngerti. Saya lagi bicara sama Pak Jemi. Saya lagi bicara dengan Pak Belajar. Anda tiba-tiba nggak ada alasan marah. Apakah kepenuhan roh setan dalam diri Anda? Saya nggak ngerti nih, kenapa nih? Ada apa, bro? Kalau kita berbicara firman kita, kalau itu Tunggu, salah. yang lagi bahas firman kamu siapa? Maaf, saya lagi nggak bahas firman kamu loh. Maaf ya, ini Pak Jemi boleh jelaskan kepada orang Kristen ini yang mungkin miskonsepsi? Sabar Silakan, Pak bang, Jemi. satu-satu bang. Nanti saya nggak lama. Nanti sabar Kan dulu. kepada ini, apa tahu perempuan ini bisa bertobat ya? Gampang. Nanti satu-satu dulu bang. Ya. Nanti kan kita bahas topik Koreanya dulu itu bang. seperti macam di satu raja-raja pasal 21 ya, itu tercerita tentang ya raja Saya ya. lagi, Anda Nggak, lagi Bang. bercerita, tunggu, bro. Bang Lamben Anda sabar, Bang hewan, Lamben. bentar, bro. Anda ini hewan atau manusia, bro? Karena kalau hewan memang tidak mau ikut aturan. Anda hewan atau manusia? Tidak pernah diajarkan oleh keluarga untuk punya sopan santun, Dek. Bagaimana saya mau ikut agama Anda? Orang beragama seperti Anda ini jadi kayak gini, bro. Tidak mungkin ada orang Islam yang ikut agama Anda kalau cerminan agamanya kayak Anda. Hukum Musa. Jadi kalau engkau percaya saya, engkau bisa membatal kitab saya. Saya Kita dilarang sujud saya menyembah buat bantah kepada kitab jangan kamu tuh buat ikut agama apa? kita. Buka aja agamamu. Jikalau agamamu sih? benar, iman kamu benar, ya udah, jalan aja. Jangan kau Enggak, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu ada apa? Hati-hati Mungkin kau, kamu Bang. lagi punya Hati-hati masalah kau, dengan Bang. istri mungkin, Dek. Mungkin kamu punya masalah besar di rumah kamu. Coba Tidak selesaikan ada, dulu ini jalan masalahnya. kebenaran. Kau hati-hati ya, kau ini hati-hati kau. Orangnya Jangan kau baik-baik main-main ya? dengan Tuhan kita. Tuhan kita nggak buta ya. Hati-hati. Tuhan kalian nggak buta. Sabar, Bang, Tuhan sabar, pernah Bang. mati, bro. Bang Lamben sabar. Kita kan lagi bicara yang lain. Sabar dulu. Muhammad Santai, juga mati, santai, Bang. Pak. Tuhan kita bangkit. Iya, Nabi Muhammad Jangan manusia. sembarang. Tuhan kamu Iya. juga mati, Beda ya, kepercayaan, dia beda Tuhan. kepercayaan, beda kepercayaan. Nggak Ya bisa, udah nggak jangan. bisa. Bisa nggak? Ya udah, Kamu nggak usah kalau bahas, seandainya udah masih habis. ganggu diskusi, Udah saya habis. turunkan. Mau tetap di sini Ya atau mau udah. turun? Mau tetap di Gue sini udah atau mau kasih turun? tahu, kalau mau baca itu tentang satu Nggak usah raja pakai gue. ayat 21, itu Mau tentang tetap di berkaitan. sini atau turun, Kalau Dek? mau tahu hukum Tuhan, belajar Dinda, hukum Tuhan dulu, baru kau Dinda. bicara tentang orang beragama Dinda, Kristen. udah Hati-hati deh. kau. Turun di bawah ya. Ya, hati-hati apa sih? Tuhan kamu tuh emangnya kerjanya ngapain ngutuk-ngutukin orang? Kenapa sih kamu ini? Justru jadi takut dia jadi Kristen kalau kayak gini kelakuan orang Kristennya, guys. Guys, Maaf ya, Kakak. maaf ya guys, sorry bro. Salah. Tidak akan ada satupun orang setolol orang akan masuk ke Kristen kalau yang ngajarin Kristennya kayak gini, guys. Kenapa? Ya kita nggak mau kayak kamu. Kita nggak mau jadi kayak kamu. Kalau yang ngajarin Kristen kayak Pak Jemi, mungkin saya bisa tertarik jadi Kristen. Kenapa? Pak Jemi baik. Tapi kalau kamu yang ngajarin Kristen kelakuannya kayak kamu, wallah ya, saya lebih baik jadi pohon deh daripada nyembah Tuhan kamu loh, serius. Penyembahan iblis. Baru masuk ke tentang ayat Yesus gitu-gitu nggak usah. Kamu nggak ngerti, kamu ngerti nggak kamu manusia ngomong berdosa, apa? Manusia panah seperti Hah? saya, jangan kita Terus? mempermainkan Tuhan kita. Mempermainkan Tuhan kamu jangankan dipermainkan, Dek. Pernah diseret Tuhan kamu, Dek, dulu, Dek. Pernah diseret, pernah ditelanjangi Yesus lagi. datang sebagai selamat. Saya tanya Apa? kamu percaya Datang sebagai Yesus selamat? Datang sebagai juru selamat. Sebagai Menyelamatkan jalan siapa, kebenaran. Dek? Ya, Menyelamatkan Yesus siapa? sendiri. Yesus Hah? Kristus. Menyelamatkan Kamu dirinya tahu sendiri. nggak? Kamu Nggak tahu tahu. nggak? Yesus Apa datang sih? sebagai juru selamat. Menyelamatkan siapa? Itulah, dalam Bible kan kamu nggak tahu ya, gue kasih tahu ya. Hah? Dalam Udah turun di bawah ya, Dek. tentang Kasihan Pak Jemi nih. Ya, ya. Di bawah aja, ngomong sama keluargamu aja, Dek, ya. Lanjut Pak Jemi. Pak Jemi, jangan terganggu dengan orang-orang seperti itu ya. Saya tidak akan menstereotipkan bahwa Pak Jemi sama dengan mereka. Karena saya pikir mereka itu adalah orang-orang yang ke-trigger mungkin melihat diskusi lintas agama, tapi tidak punya basic ilmu dan tidak pernah bersosialisasi sehingga yang dilakukan itu seperti itu ya. Ya, maaf ya Pak Jemi ya. Udah biasa, udah banyak itu. Tapi Uni tadi mengenai Uni pernyataan bahwa banyak sekali kan
PT-PT Ibu Mega yang memang menurut saya juga agak aneh dan agak lucu. Tapi menurut Nah, saya itulah perempuan. Enggak, Bukan, maaf. itu kan Pak Jemi bertanya tentang kenapa orang yang itu tuh, saya nggak tahu jawabannya, kan bukan saya. Saya termasuk orang yang berusaha untuk menilai kalau dia perempuan berkualitas dan memang tidak ada laki-laki berkualitas, ya silakan jadi presiden. Tapi di agama saya diprioritaskan laki-laki karena dalilnya adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau saya harus mewakili pendapat orang-orang yang tidak mau Bu Megawati, mereka kita kan nggak tahu, jangan-jangan mereka memang nggak suka sama Bu Meganya, atau kita kan nggak tahu itu. Jadi saya nggak bisa jawab itu, Pak, karena itu kan motivasi dari orang lain, kecuali saya menyelidiki orang tersebut. Misal Bapak tanya namanya siapa, saya cari tahu di internet kenapa dia ada gesekan politik nggak dulu, baru bisa saya jawab. Nah, saya aja nggak kenal sama orang-orang yang menolak menolak Bu Megawati, gimana saya mau dijawab? Saya hanya landasan saya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis mengatakan bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bukan sebaliknya, begitu. Betul. Tapi maksudnya gini, yang tadi Uni bilang itu bahwa memang betul Ibu Mega sekarang ini kan memang agak aneh juga ya. Kita jangan bahas Bu Mega deh ya. Kayaknya Nggak, bukan ngebahasnya, bukan ngebahasnya. Karena kita bahas agama, bukan bahas personal. Kalau kita bahas Bu Mega, nanti kita dianggap membicarakan tokoh-tokoh. Jadi kita konteksnya beda. Konteks kita ini bahas agama. Bu Megawati itu salah satu contoh aja ya. Jadi saya tidak fokus membahas Bu Megawati. Iya, kita nggak fokus. Maksudnya mungkin dia PT-PT-nya agak aneh itu, agak nyeleneh itu mungkin gara-gara dia udah tua mungkin kan. Masya Allah, subhanallah. Karena waktu pemilihan itu kan dia sedang muda-muda, sedang fit-fitnya kayak Uni sekarang gitu loh. Sekarang saya seandainya gini aja deh, jangan Ibu Mega. Seandainya Uni, saya kalau Muslim, misalkan saya Muslim, saya tertarik sama Uni, ya percaya sama Uni ya, ngelihat watak karakter. Saya menginginkan Uni, anggap aja jadi ketua MUI. Kenapa saya nggak boleh gitu? Artinya Anda adalah orang yang merendahkan diri sendiri. Artinya Anda mengakui kalau Anda tuh lemah dalam banyak hal, dan ini sangat mempermalukan pria. Karena di Islam itu pria itu diwajibkan untuk memiliki kecakapan dalam banyak hal. Kecakapan secara mental, kecakapan secara finansial, kecakapan secara fisik. Makanya anak-anak kecil dalam Islam itu disunahkan Rasulullah untuk belajar memanah. Dan Anda tahu kenapa belajar memanah itu penting buat kognitif seseorang? Itu kan membantu dia supaya fokus dalam, dan juga dia bisa membela kemuliaan, kehormatan. Dia tanggung jawabnya itu ada istri, ibu, dan adik perempuannya. Lah tiba-tiba pemimpin dia adalah adiknya sendiri, maka dia dalam Islam itu ya dia merendahkan dirinya sendiri. Mohon maaf Pak Jemi, kami itu kan ada aturan. Kalau saya itu nggak mau memilih perempuan jadi pemimpin. Kenapa? Saya ikut aturan agama saya. Tuhan saya yang lebih tahu. Tuhan saya yang lebih tahu mana yang akan merusak, mana yang tidak merusak. Saya harus ikut aturan agama saya. Saya akan memilih laki-laki yang berkualitas ketimbang perempuan berkualitas. Seperti itu Pak Jemi. Karena apa? Tidak ada satupun rasul-rasul itu dari kalangan wanita. Karena kalau wanita, dia tidak bisa totalitas menjadi imam nanti ketika dia adalah seorang muslim. Dia akan ada fase-fase libur selama seminggu tuh. Dan fase selama seminggu itu Pak Jemi, saya merasakannya, itu kami akan gampang marah, capek lah. Nanti ketika ada pertemuan-pertemuan, si perempuan dengan alasan kondisi naturnya bahwa dia datang bulan, lalu dia marah-marah. Apakah bisa dibiarkan begitu? Ribet Pak Jemi. Enggak, saya nggak mau begitu ya. Saya mau pemimpinnya laki-laki yang tidak ada datang bulannya, kondisinya tetap stabil kecuali memang otaknya udah rusak, dan kekuatan fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya menghadapi dirinya sendiri dan menghadapi circle kecilnya, dia menghadapi negara loh. Nah, ketika dia nanti diundang ke Papua, lalu dia datang, aduh saya datang bulan nggak bisa datang ke Papua, saya lagi marah-marah nih. Nggak bisa. Adil itu dalam Islam itu bukan setara dalam semua hal, karena nggak setara kita. Laki-laki dan perempuan itu nggak setara. Perempuan punya fase namanya menstruasi, makanya ibadahnya kurang. Nah, ibadahnya kurang maksudnya apa? Dia tidak full totally bisa menjadi pemimpin juga karena dia nggak bisa jadi imam. Jadi mohon maaf, kita memang beda. Ini ajaran kami yang mengedepankan bahwa kalau untuk pemimpin usahakan laki-laki. Kecuali laki-lakinya udah pakai celana warna pink semua Pak Jemi, baru kami maju gitu loh. Ya dimusnahkan aja kalian, yang laki-laki nggak ada guna lagi ternyata gitu. Apa iya di belahan dunia mana sih yang nggak ada laki-lakinya berkualitas Pak Jemi? Setahu aku nggak ngerti ya. Makanya Islam itu relevan. Tapi makanya kami begitu. Aku boleh motong ya, aku boleh motong. Misalkan gini, seorang wanita yang benar-benar berkualitas ya, kita udah tahu. Dicalonin lawannya seorang pria yang oke lah kualitasnya sama, tapi kita tahu karakter dan wataknya itu, misalkan kita tahu dia ada cacatnya, entah itu sifatnya koruptif, entah itu sifatnya ria, entah itu sifatnya pemarah. Kalau saya pribadi ya
Gua nggak ada pilihan lain, gua lebih baik milih yang wanita. Saya ini pribadi. Kalau Uni gimana kalau soal kayak gitu? Pak Jemi, segala sesuatu yang tidak diharamkan itu boleh hukumnya. Tidak ada haram memilih pemimpin perempuan, tapi ada anjuran untuk memilih pemimpin laki-laki, Pak. Yang diwajibkan dalam Islam itu ada beberapa. Ya, diwajibkan apa? Diwajibkan bagi perempuan menjadi makmum. Diwajibkan laki-laki menjadi imam. Imam. Jadi Ya. itu kewajiban. Jadi ketika saya lebih cerdas daripada siapapun, tiba-tiba saya jadi presiden Indonesia, saya tetap harus berimam kepada suami saya gitu loh. Maka nanti pernyataan saya dalam politik pun akan diintervensi sama suami pada akhirnya. Dan itu kan menyalahi aturan saya jadi sebagai seorang yang diangkat disumpah jadi presiden, malahan saya ikut suami. Jadi tidak menjadikan tidak relevan untuk diterapkan, jadinya ajaran tipu-tipu nanti. Di Islam itu jelas Pak Jemi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Islam ajarkan begitu. Nah, karena Pak Jemi pun harusnya tahu. Ini saya kasih data. Saya nggak ngerti Pak Jemi ini kan landasannya kan asumsi liar sendiri tuh, ya. Tapi Pak Jemi tidak berkaca kepada Bible. Coba Pak Jemi baca 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu, baru kemudian Hawa, dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah yang tertipu sehingga ia menjadi pelaku dosa yang pertama. Ayat ini muncul karena apa? Karena Paulus melarang perempuan mengajar. Iya, kalau mengajar itu kan di agama. Nah, Uni. jadi lucu gitu loh. Ketika mengajar aja nggak boleh, terus memimpin boleh. Kan begini Kan, Uni. kan kontradiksi. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya itu lebih luas daripada mengajar. Ini mengajar aja nggak boleh loh, terus memimpin boleh. Kan nggak relevan pernyataan Pak Jimmy dengan dalil di kitab sucinya sendiri. Nggak. Di Islam itu tidak ada problem, tidak ada pengharaman terhadap kami tidak berdosa kalau kami memilih pemimpin perempuan. Tidak ada pengharaman, kecuali ada dalilnya nih, diharamkan memilih presiden perempuan. Tapi imam kami dari berbagai macam mazhab itu ada yang mengatakan makruh lah. Ini saya belum tunjukin dalilnya secara fikih ya. Tapi saya kalau ditanya, saya tidak mau syubhat, saya tidak mau bias. Agama itu tidak boleh bias. Wala talbisul haqqo bil batil. Saya itu punya kognitif. Bagi saya agama is number one. Di dalam agama saya tidak akan memilih wanita menjadi pemimpin tertinggi untuk agama dan untuk negara. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selesai itu. Dan apakah itu merendahkan perempuan? Tidak. Justru itu malah mengayomi perempuan. Karena secara tidak langsung perempuan diberikan sesuatu yang bukan tempatnya, itu kezaliman. Perempuan disuruh MMA tanding berdua sama laki-laki, walaupun perempuannya mau, itu kezaliman. Nggak pantas. Perempuan disuruh memimpin sesuatu yang bukan kapasitas dia, itu bagi aku juga nggak pantas. Kenapa? Yang mengatakan pantas nggak pantas itu kan nanti subjektif. Pak Jemi bilang dia pantas, kok kata Pak Jemi. Kata Pak Jemi, kata keluarga dia gimana? Kata anggota partainya gimana? Kita jangan bicara dari sisi subjektif, dan penilaian itu jangan diri kita. Penilaian itu berikan kepada Tuhan. Kalau saya bicara ajaran, Tuhan yang memberikan penilaian. Karena Tuhan saya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau ada bantahannya secara ilmiah, maka baru bermasalah nih Al-Quran saya nih. Tapi ternyata apa yang disampaikan Al-Quran saya relevan dengan faktual, bahwa ternyata perempuan secara psikologis memang memiliki perbedaan dengan laki-laki dalam menggunakan logikanya. Maka ternyata Al-Quran saya benar. Justru tervalidasi dalam ranah saintifik. Nah, dilihat juga dari faktual. Kalau kita lihat, Ibu Megawati usianya sekarang begitu. Lah sama Pak SBY, presiden tokoh-tokoh laki-laki kita juga usianya segitu. Nggak ada kontroversi aneh-aneh kayak dulu gini. Nggak ada kan begitu. Artinya, secara natur kita melihat memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Iya sih. Itu memang beda. Jadi jangan memaksakan keinginan kita. Itu namanya gini nih, pokoknya saya mau dia jadi pemimpin deh. Ya Tuhan bukan larang. Tapi kan tidak masalah. Ya sudah, kau tidak akan masuk ke dalam dosa kalau kau tetap pilih. Tapi masalahnya kau akan terima konsekuensinya. Apa itu? Akan rusak. Lama-lama akan rusak. Sistem akan rusak. Dia akan lebih prioritaskan keluarganya, anaknya dulu yang dinaikin. Sedangkan laki-laki aja masih juga ada namanya politik yang dinasti gitu. Apalagi dia perempuan, dia naikkan anak-anaknya semua. Kepunahan anakku udah gini. Laki-laki, perempuan itu beda cara berpikirnya. Nah, saya tidak sedang merendahkan perempuan ya. Justru itulah hebatnya perempuan. Kami itu multitasking. Multitasking itu maksudnya apa?
Ketika kami lagi masak air, kami bisa sambil lipat baju, sambil menjaga anak. Itulah hebatnya kami secara ini. Tapi itu juga yang membuat kami terkadang tidak fokus pada apa yang harus diterapkan. Makanya banyak perempuan tuh yang kayak dia lebih banyak kayak keseringan apa namanya tuh kayak gangguan ingatan itu. Perempuan lebih sering gitu. Jadi itu hal yang wajar. Allah sudah gini Pak Jemi, ketika Tuhan yang benar itu memberikan hukum kepada hamba-hambanya, tentu dia melihat porsi hambanya. Tuhan yang bukan Tuhan, iblis yang dipertuhankan, itu pasti akan memberikan hukum. Hukum itu memberatkan orang tersebut dan memberatkan orang lain. Kalau seandainya ada kewajiban, perempuan wajib menjadi pemimpin, wah itu memberatkan perempuan, karena tidak semua perempuan. Nah, kan laki-laki juga gitu, tapi rata-rata laki-laki itu dia nggak bisa jadi pemimpin karena dia yang nggak mau. Naturnya sudah dibuat oleh Tuhan itu menjadi pemimpin. Secara tulang dia lebih kuat daripada perempuan, secara fisik dia lebih kuat dari perempuan, secara logika dia lebih kuat dari perempuan. Oh, kalau dia pas perjalanan hidupnya malas-malasan, botol, nggak mau belajar, ya udah itu bukan naturnya. Tuhan sudah berikan dia common sense gitu. Tapi banyak juga unik, tapi banyak juga kan kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Banyak loh. Sebenarnya kelebihan yang dimiliki perempuan yang itu tidak ada kaitannya dengan ranah kepemimpinan, Pak. Kalau kita bicara tentang kelebihan, itu bicara di ranah lain. Karena memang naturnya perempuan itu menjadi seorang ibu, pendidik, menjadi madrasah pertama, dan bahkan dan kami sebenarnya Pak, saya ini tidak wajib untuk berjihad fisabilillah dalam artian seperti ini loh. Kewajiban saya itu adalah mendidik anak saya dan berpaturia kepada suami saya gitu loh. Bahkan itu adalah hal yang lebih gampang bagi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang yang patuh kepada dia menjaga ibadahnya, lalu dia patuh kepada suaminya, maka dia akan masuk ke pintu surga yang manapun. Jadi Allah tidak merepotkan kami perempuan. Makanya kami tidak ada kewajiban untuk menjadi pemimpin. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu wajib bagi dia menjadi pemimpin. Setidaknya dia memimpin keluarga dan rumah tangganya. Nah, inilah karena jadi kita beda. Saya motong, boleh ya Uni ya? Motong. Tadi Uni bilang katanya wanita itu, ya saya alamin ya, wanita itu memang yang di dalam rumah itu yang menjadi guru buat anak-anaknya kan, ya toh, yang mengajarkan segala sesuatu kan. Menurut saya alangkah baiknya juga kalau seorang wanita mengajarkan bukan buat anaknya aja, buat bangsanya untuk itunya. Enggak masalah Pak Jemi, silakan aja. Sebenarnya kan ini kan nggak ada polemik yang Pak Jemi angkat ini. Ini kan Pak Jemi sedang mengusulkan supaya perempuan jadi presiden. Nggak apa-apa, pilih aja presiden. Kalau mungkin Pak Jemi tertarik saya jadi presiden, nanti kalau saya mencalonkan diri Pak Jemi pilih aja, nggak apa-apa. Di dalam agama kami berhak juga menentukan pilihan. Orang yang nggak mau Megawati jadi presiden, ya itu hak dia tidak berdosa kok. Nggak Kan tidak ada implikasi dosa dan tidak dosa. Itu kan mindset seseorang. Saya juga berhak menentukan pilihan. Sebentar, Angel diam dulu ya. Saya dari tadi itu kan saya bilang begini nih, jarang orang Kristen itu yang punya adab di Komal, kecuali hanya beberapa orang, diantaranya Pak Jemi dan Pak Dr. Antonius, dan masalahnya mereka tuh rata-rata Katolik gitu. Saya nggak ngerti entah kenapa teman-teman kita dari kalangan Protestan tuh lebih banyak yang tidak sabaran, padahal mereka mengaku ada Tuhan dalam dirinya. Nggak ngerti apakah mereka gampang emosi karena sering makan babi, padahal orang Katolik juga makan babi loh. Tapi kenapa ya Pak Jemi sama Pak Antonius tuh lebih tenang, lebih santai, bisa diajak ngobrol dua arah kayak gini. Itu berapa menit saya ngobrol sama Pak Jemi, tidak ada hujatan, tidak ada tendensius, hampir 42 menit, mungkin kalau saya hitung 40 menit lah. Tapi kita santai kok, tidak ada saya turunkan, bahkan saya tidak membantah keras Pak Jemi, bahkan saya memberikan kesempatan kepada Pak Jemi. Pak Jemi silakan, kalau memang Pak Jemi ingin nanti suatu saat dipimpin perempuan, ya monggo-monggo saja, silakan, it's okay. Kan begitu. Kalau dalam Islam kami punya aturan, dan aturannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu fix ya. Kalau saya sendiri bukan orang yang senang membantah kitab suci saya gitu loh. Saya adalah orang yang akan ikuti kitab suci saya karena memang tidak ada aturan di kitab suci saya itu yang tidak relevan dengan kehidupan sosial, malah justru divalidasi oleh saintifik semua rata-rata gitu loh. Mungkin begitu. Ya, jadi gimana? Silakan. Ya, jadi Pak Jemi, kembali lagi, segala sesuatu yang tidak larangannya itu adalah boleh. Tapi ketika kita melakukan sesuatu itu ada implikasinya. Yang pertama adalah implikasi dari perbuatan kita itu menjadi asbab kita berdosa, menjadi asbab kita berpahala, menjadi asbab perbuatan itu sia-sia, dan menjadi asbab perbuatan itu berdosa. Jadi kalau saya tuh menjaga diri supaya tidak sia-sia dan tidak berdosa, ya saya memilih sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama saya. Saya pengen negara saya aman, tentram, baik, tidak rusak dengan penuh fitnah, maka saya akan pilih laki-laki muslim yang memang saya lihat di antara yang lain lebih kredibel gitu. Tapi saya prioritaskan apa? Konsistensinya dulu nih.
Kalau dia sudah tidak konsisten, ya saya tidak akan pilih. Itu hak saya, dan Tuhan saya jaga hak saya kok. Allah saya jaga hak saya. Makanya nanti kami kalau dizolimi pemimpin, kami akan menuntut nanti di yaumil hisab. Begitu di dalam Islam gitu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak Jemi ya, karena kita fokus kepada ajaran. Tema kita adalah implikasi dari penyembahan terhadap iblis, di mana banyak sekali ritual-ritual yang berbau-bau amis ya, berbau-bau korban manusia gitu ya, dan juga ada ajaran yang mempromosikan kejahatan, bahkan berada di pihak kejahatan, memanipulasi kejahatan seolah terlihat benar begitu. Itu adalah implikasi dari ajaran iblis dari argumen saya. Mungkin ditambahkan sama Pak Jimmy, kalau tidak kita lanjut. Ada yang sudah tidak sabaran ingin ngobrol, yaitu akun bernama Angel ini ya. Ya sih Uni, yang ayat yang tadi Uni bilang itu, kalau soal di aturan agama memang kami pun nggak boleh sih. Kalau sama kan kayak Uni tadi, Uni bilang bahwa wanita itu cukup jadi mukmin. Kalau imam itu lebih baik harus pria doang. Tadi pun ayat dibaca oleh Uni itu sama aja kan. Di kami pun pengajar yang menjadi pendeta atau menjadi pastor itu nggak ada bisa wanita. Tapi kan itu mengatur mengenai di agama. Kalau di sosial politik masalahnya adalah di Islam ini seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur agama. Karena agama kami agama yang mencakup seluruhnya, tidak dipisah. Maaf, tidak ada pemisahan ruang lingkup sedetik sejengkal pun dalam Islam itu yang berpisah dengan agama. Semua mengikuti aspek agama. Kalau bertentangan ya sudah, berarti ingkar gitu. Semua aspek politik kami itu tidak kami pisahkan dengan agama. Kalau kita pisahkan politik dengan agama, wah bahaya. Maka politik akan mengikuti aturan manusia. Maka ini artinya nanti akan mengikuti siapa yang memiliki kepentingan. Makanya politiknya berantakan. Tapi kalau politik mengikuti ajaran Tuhan, maka tidak akan mungkin berpihak kepada kejahatan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan yang buruk, kecuali Tuhannya memang setan, memang iblis. Ya, memang Tuhannya yang suruh gitu kan. Patuhlah kepada pemimpin, nggak boleh melawan kalau pemimpinnya salah. Ya, itu baru berpihak kepada kejahatan tuh. Dan Tuhan saya nggak pernah katakan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami harus taat kepada Rasul, ulil amri, dan juga kepada Allah. Taat kami kepada Allah itu dengan cara taat kepada ulil amri. Cara taat kepada ulil amri itu cara taat kepada Rasulullah. Maka tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kalau ulil amri kami membawa maksiat, nggak mungkin kami ikuti. Nggak mungkin saya ikuti. Mau dia habaib sekalipun, kalau dia bermaksiat saya nggak akan ikutin apa yang diajarkan. Di kami juga itu sama. Aturan agama saya. Nah, jadi tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia sosial, ruang lingkup kehidupan sosial dalam Islam. Karena seluruh aspek kehidupan kami sebagai umat Islam, mulai dari kami lahir bayi sampai mati menutup mata, itu diatur dalam Islam. Kalau ada agama yang pila-pila, berarti enggak. Berarti ini agamanya ya tidak bisa diterapkan dalam satu aspek. Gitu loh. Itu pendapat Uni ya. Bahaya kan? Saya pertanyaan kedua ya, yang mengenai sosial ya, mengenai fikih nih. Saya nanya setelah ini saya turun. Nih, aku pernah mendengar nih ya Titi lah, tapi kita mesti sebutin nama ya, yang mengatakan begini, riba itu hukumnya haram. Setuju saya sampai detik itu ya, perkataan itu saya setuju. Yang kedua, dia pernyataannya lagi ya kurang lebih saya perpadat gitu ya. Katanya kalau bunga itu berarti riba. Saya tanda tanya tuh pernyataan dia yang itu. Yang ketiga, riba itu dosanya dosa besar, sama aja seperti menggauli ibu kandung sendiri, berarti kan sangat besar sekali. Nah, pernyataan yang keempat yang bikin saya bingung banget. Menurut dia, kalau kita meminjam ke bank konvensional itu dianggapnya riba. Nah, itu coba gimana Uni? Ya, pendapat para ulama memang ada yang berpendapat bahwa itu termasuk riba, karena apapun seberapapun ya itu tetap riba. Namun ada yang namanya ijab dan qabul Pak Jimmy. Akad itu ada. Jadi akad itu ada, namanya akad. Kayak saya nih, saya pinjam uang sama kamu 1 juta, saya kasih kamu uang 5.000. Akadnya ini bukan karena saya mengganti uang kamu, tidak, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu untuk jajan anak-anak kamu. Maka akadnya di situ, innama amalu biniat, kembali kepada innama amalu biniat. Tapi kalau dia karena keterpaksaan, karena dia memang ini, ya udah berarti itu riba. Atau saya udah kamu bantu ini pinjam 2 juta waktu aku kepepet, ya, maka aku ada uang 50.000, ya, uang 50.000 ini
niatnya adalah memberikan infak kepada keluarga kamu yang susah, maka saya titip kepada kamu. Makanya ada ijab dan qabul. Tergantung kepada apa yang kita niatkan. Itu dalilnya mana? Innama a'malu binniat. Maka Allah lah yang berhak untuk menghakimi. Tapi secara keseluruhan yang namanya riba itu haram. Sama seperti jangankan riba, Pak. Makan babi aja, Pak. Kalau seandainya kami nyawa saya menjadi taruhannya, terancam. dan sementara saya kalau hidup masih ada manfaatnya nih buat negara dan buat agama, saya bertahan hidup nih, kecuali saya udah nggak ada guna nih, lebih baik saya pilih mati lah ketimbang makan babi. Tapi kalau saya ternyata masih ada gunanya buat negara dan agama dan keluarga saya masih ada membutuhkan saya akan pertahankan hidup saya dengan ya ternyata nggak ada ubi, nggak ada talas, nggak ada apa-apa, adanya babi doang. Ya udah saya makan babi. Allah saya tidak jatuhkan hukum karena Allah saya tahu niat saya itu bukan untuk sengaja mengingkari Allah. Di sini dosa itu jatuh ketika mengingkari Allah. Nah kalau saya misalkannya ke bank konvensional misalkannya, ya memang ada ulama yang mengatakan itu riba, memang itu dikatakan haram, memang ada. Tapi ada juga yang ulama kemudian melihat dari sisi lain, dalil-dalil yang dibawa, kias-kias yang dibawa, ada akhirnya disepakati bla 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 dan bla bla bla. Ya begitu. Jadi saya tidak boleh menentukan apa namanya ya hukum karena saya bukan Majelis Ulama Indonesia, satu. Yang kedua, saya hanya berpendapat bahwa saya akan lebih berpihak kemana? Saya akan lebih berpihak kepada apa yang memang menjadi ulama, banyak mayoritas ulama mengklaim. Mayoritas ulama bilang bahwa itu tidak haram, saya akan ikut. Itu lebih aman buat saya. Ulama mayoritas bilang itu haram, saya akan ikuti. Karena itu lebih aman bagi saya untuk mengikuti mayoritas ulama ketimbang yang orang yang berbeda pendapat sedikit. Karena jangan-jangan dia bicara bukan dari keilmuan, tapi bicara dari sisi yang dia salah perspektif gitu loh. Jadi kalau kita bahas apa tergantung ijab dan niat dan kabul, ijab dan kabul dan niatnya gitu Pak. Kalau saya selama ini tuh ketika ada mungkin saya beli motor terus ada uangnya segitu, ya kan ijab dan kabulnya seperti apa gitu. Kita membeli kredit dengan nanti harganya jadi naik dari dia gitu. Kecuali kita memang pinjam uang dulu sama dia tuh kita bunga, yaitu nyata riba. Bahkan ada loh ulama kayaknya yang mengatakan bahkan beli mobil yang rumah rumah itu pun juga termasuk riba gitu. Tapi kembali lagi saya ikut kepada jumhur ulama. Iya, justru yang jadi masalah gini loh nih, kan kita kan kayak model rakyat kecil itu kan pengen usaha nih, ya kan, misalkan. Wah, itu bentar Pak Jemi, itu bukan masalah di dalam keagamaan kami. Karena di dalam keagamaan kami itu kami tidak mengcover permasalahan hawa nafsu, tapi dalam Islam itu kami agama Islam memberi aturan supaya tidak mengikuti hawa nafsu, memberi batasan maksimal minimal. Itu syariat namanya. Tapi kalau Pak Jemi bilang nanti kan ada masalah begini, ya itu kan masalah yang dibuat orang lain gitu loh. Kayak dia pengen usaha lah. Ya dia yang pengen usaha kan. Rasulullah sendiri mengajarkan kami kok cara usaha yang baik. Rasulullah sudah ajarkan kok. Dari kecil Rasulullah itu sudah berusaha, dia sudah bekerja. Dia bekerja kepada orang lain, kemudian diajarkan juga untuk menabung. Artinya Islam itu sudah mengatur supaya kalian tidak menjadi orang yang jatuh ketika kalian sudah dewasa. Lah ketika dia jatuh terhempas terus dia lari ke riba, ya itu bukan masalah dalam agama lagi, tapi masalah seseorang yang dia buat sendiri gitu loh. Jadi tetap dia akan dikenai dosa karena dia adalah orang yang mengikuti riba. Seperti itu Pak, dalam Islam itu wala talbisul haqqa bil batil Pak. Tidak bisa mengakal-akali agama Pak. Mutlak ya mutlak, haram ya haram, wajib ya wajib gitu. Nggak ada ceritanya tuh kayak kita berdamai ya. Tidak ada misalnya Rasulullah ajarkan begini, kecuali misalnya. Ya jangan dibikin kecualinya gitu, nggak ada. Kalau Rasulullah ngajarkan jangan gitu. Bukan ini. Saya bukan mengenai orang yang konsumtif, yang pengen kredit motor supaya gaya, bukan. Maksud saya gini, orang yang kecil, kita ngomongin rakyat kecil ya, yang maksudnya dananya nggak ada gitu kan ya. Orang yang inilah, ketika dia mau dagang bakso misalkan kan, otomatis kan dia kan butuh modal ke Uni. Nah butuh modal itu kan sekarang kan pemerintah kan ada KUR tuh. Kalau kita ngikutin yang tadi PT yang saya baca itu ya, saya dengar itu kan kalau ikutin KUR itu kan pasti ada bunga juga Uni. Apakah itu termasuk riba? Nah kalau dimasukin riba, saya agak bingungnya kenapa? Oh berarti kalau gitu, kalau kita mau usaha boleh nggak boleh, karena masalahnya kan ada bunga Pak di situ Jimmy, gitu. Yang menjadi permasalahan di Pak Jimmy itu apa sebenarnya? Ketika ada umat Islam yang misal terjebak dalam riba, menurut Pak Jimmy permasalahan untuk dia itu apa? Kesalahan sistem agama apa? Di mana jadinya? Karena saya tidak mau mendengarkan masalah pribadi orang. Setahu saya di dalam Islam itu ketika bahkan kita membunuh orang pun ada loh
toleransi dari Allah untuk bertaubat, kemudian untuk memperbaiki diri, dan tidak boleh faktor kesengajaan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan faktor kesengajaan Pak Jimmy itu tetap hukumnya dosa, dan itu ya itu aturan Allah. Ya kalau mau membantah ya membantah saja. Agama kami kan agama yang jelas. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh mencampurkan hak dengan yang batil. Itu loh Pak Jimmy. Jadi bahkan saya sampaikan ayatnya. Allah itu menghalalkan apa? Jual beli. Al-Baqarah ayat 275. Dan mengharamkan yang namanya riba. Ya kalau dia masuk ke definisi riba ya udah berdosa Pak Jimmy. Mau apapun, mau dia ustadz kayak kiai kayak ya udah berdosa ya. Berdosa. Total nggak boleh aja, sama sekali aja. Bank konvensional. Ya, kalau dia lakukan dia berdosa Pak. Dia berdosa gitu loh. Ya udah. Bukan Berarti, dia dipotong tangan loh. Beda ya. Nggak ada ceritanya orang makan riba itu dipotong tangan kemudian seperti pencuri ya, karena pencuri itu merusak orang lain loh ya, maka orang lain berhak untuk minta menjatuhkan hukuman kepada dia. Tapi kalau riba itu kan dia zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan Allah adalah Tuhan yang maha pengasih. Bahkan makanya Allah pernah bilang dalam Al-Quran, di mute dulu Pak. Oh iya. Dalam Al-Quran Allah itu pernah dalam hadis pun banyak Allah menyatakan, bahkan Allah berbicara kepada hambanya di yaumil hisab nanti, lalu membisikkan, bukankah kamu pernah melakukan hal ini, melakukan hal itu? Lalu hambanya berkata, iya. Bagaimana kalau ku ampuni? Itulah bukti kalau Allah maha pengampun. Jadi agama Islam itu bukan Tuhannya yang kayak pokoknya kamu tidak boleh berdusta, kalau kamu berdusta mati masuk neraka. Enggak kayak gitu di Islam itu. Makanya Islam ini agama yang relevan untuk situasi dan kondisi manusia. Tentu manusia yang Allah udah tahu bahwa manusia akan pasti banyak jatuh ke dalam dosa. Makanya Allah berikan solusi, yaitu bertobat, bukan darah manusia untuk berdamai dengan dosa itu. Dosa itu tidak bisa didamaikan, dosa itu dihapus. Itu pun kalau Allah yang ampuni, asal kita mau mengampuni menghapusnya sendiri, itu bukan orang lain yang kita tumbalin. Jadi jangan menyamakan cara berpikirnya umat Kristen dengan umat Islam. Dalam Islam itu ketika Allah yang katakan maka kami ikuti, sami'na wa ta'na. Ya kalau riba ya ya dosa aja gitu. Nggak ada ceritanya janganlah kami kan lagi terdesak. Loh, kalau masalah terdesak atau tidak terdesak harus ada dulu dari Rasulullah pengajarannya. Contoh, yang diizinkan itu apa? Berdusta untuk menyelamatkan nyawa. Contoh, ketika saya lagi ditangkap sama penjahat. Apakah kamu ini Kristen? Iya, saya Kristen, padahal saya Islam gitu kan. Harusnya itu berdosa karena berbohong. Maka Allah tidak akan anggap itu berbohong karena kami menyelamatkan diri kami, kembali kepada niatnya. Jadi kalau riba itu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan dunia lebih banyak. Di Islam kan ada cara yang lebih baik. Jual beli lah. Jual beli kan nggak harus modalnya 5 jutaan, 10 jutaan di awal. Saya bingung gitu lah. Ini kenapa kadang-kadang orang itu mengikuti hawa nafsunya lalu melegalkan apa yang tidak diizinkan gitu loh. Ya jangan ceritakan ada dari pemerintah kan ada kur, ya itu kan pemerintah. Ya lu Islam kan, ya udah lu ikuti aja. Nah, saya sendiri pernah kok Pak Jimmy ya, nggak mungkin saya nggak pernah. Saya pernah beli tanah, saya pernah beli rumah, pernah beli kendaraan, saya pernah, nggak mungkin. Tapi dalam Islam tidak ada hukum kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu sudah tahu hukumnya dan kamu langgar itu ya sudah kamu berdosa. Seperti itu Pak Jimmy. Ya, terima kasih Unik atas penjelasannya ya. Silakan lanjutkan. Dan nanti kalau Pak Jimmy ingin lebih tahu tentang hal itu, tanya kepada guru-guru fikih saya yang mereka yang mengkiaskan, mereka yang memberikan dalil, pernyataan dan tanggapan mana yang tidak, yang haram mutlak, mana yang boleh begitu. Ustadz Wafi ya, lebih baik ya. Ustadz Wafi boleh, Suara Muhammadiyah boleh tuh, sama Al-Manhaj juga bisa dibaca-baca tuh. Oke. Silakan Uni sama Bang Angel, kayaknya udah gak sabar dia. Iya, oke, silakan Angel. Karena Anda tidak buka cam, sama seperti Pak Jimmy, Anda hanya boleh bertanya saja tanpa menyanggah saya, kecuali Anda punya ilmu dan punya kapasitas dan membuka camnya. Kalau tidak buka cam, hanya diberikan hak untuk bertanya saja. Silakan. Silakan Angel. Halo Angel. Halo Angel. Lambenak bisa Halo, selamat siang. Ya, ya sebentar. Siang. Lambenak, kamu bisa hargai sesama kawanmu Kristen dengan tidak memotong mereka ketika mereka bertanya dan mendengarkan saya ketika saya ditanya. Boleh. Iya. Jadi manusia yang baik ya di sini ya. Normal ya. Oke, bukan hewan kan? Baik, ya Iya. silakan. Di mute ya. Oke, pinter. Nah, itu dong. Baru menunjukkan sisi kemanusiaannya. Oke, Angel, kamu hanya boleh bertanya saja. Silakan Angel. Halo, selamat siang. Silakan pertanyaan pertama. Saya mau tanya,
Menurut keinginan kakak itu ingin punya Tuhan seperti apa sih bentuknya? Tuhan itu bukan karena berdasarkan keinginan. Pengetahuan tentang Tuhan itu berdasarkan informasi dari Tuhan sendiri yang diberitakan kepada malaikat dan para nabinya. Kalau kita menginginkan Tuhan seperti apa, berarti Tuhan menurut saya. Dalam Islam tidak ada istilah menurut saya, tapi menurut Tuhan sendiri. Karena yang tahu tentang Tuhan adalah Tuhan, maka pengetahuan kita tentang Tuhan pasti tahu dari Tuhan, bukan dari pribadi kita dan asumsi liar kita. Seperti itu. Oke, yang kakak tahu, Benar sekali. istilahnya imajinasi kakak Tuhan itu bentuknya apa? Tuhan saya bukan Tuhan imajinasi. Saya tidak pernah membayangkan, mengimajinasikan Tuhan saya seperti Ya, apa. Karena Tuhan saya luruskan dulu dong ya. Bersabar ya. Tuhan saya bukan Tuhan imajinasi. Setahu saya yang imajinasi adalah foto-foto Yesus, itu diakui bahwa itu adalah bentuk imajinasi manusia yang membuatnya sebagai karya. Tuhan saya bukan Tuhan yang bisa diimajinasikan, karena Tuhan saya adalah laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak serupa dengan apapun. Tidak akan ada yang bisa mengimajinasikan Tuhan saya. Seperti itu, saudaraku. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan saya Maha Kuasa tentunya. Apakah Tuhan tidak bisa menjadi apa gitu? Tuhan itu Karena berkuasa. kekuasaannya. Karena Tuhan berkuasa, makanya dia tidak harus menjadi apa, karena dia berkuasa. Kalau dia harus menjadi apa, maka dia tidak berkuasa lagi, karena dia terikat dengan kata harus. Tuhan tidak semestinya Apakah- itu, sebentar. Tidak layak bagi Tuhan terikat dengan kata harus, sehingga dia mengikuti keinginan dari makhluknya. Tuhan itu hanya terikat dengan, bukan terikat, Tuhan itu hanya mengikuti kehendaknya. Jadi kalau Tuhan saya mau menjadi apapun, ya tentu dia bisa. Masalahnya ketika dia menjadi apapun, Nah, dia bukan Tuhan lagi. udah Bentar, dijawab kan? jangan dipotong, saya lagi menjelaskan. Dijawab. Nah, kenapa menjadi bias kalau kita diskusi? Karena banyak teman-teman Kristen ini yang tidak sabaran mendengarkan kesimpulan. Jangankan, makanya jangan diganggu. Kalau Tuhan itu berkuasa, dia bisa menjadi apapun. Nah, kalau Tuhan kamu menjadi apapun, makanya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia harus menjadi sesuatu. Nah, saya tanya, bisa nggak Tuhan kamu menjadi kotoran? Silakan dijawab. Nah, itu yang sangat aneh menurut saya. Jadi pikiran Kenapa Anda itu aneh? kotor. Jadi kalau Ya, menurut berarti saya, Saya Anda lagi itu bertanya kotor, kenapa gitu. malah menyerang diri saya pribadi. Saya kan bertanya, kalau Tuhan mau itu tidak menyerang pernah ingin argumen menjadi saya, najis. dari mana Anda tahu kalau Tuhan tidak pernah ingin jadi najis? Tuhan tidak Saya pernah tanya, menjadi najis. saya- Coba oke, buka oke, di kalau ayat begitu saya Anda tanya sama sekarang. Anda. Buka Sebentar. sekarang. Kalau memang Tuhan Anda tidak pernah menjadi kotoran, kenapa dia jadi manusia yang punya kotoran? Bukankah firman yang menjadi daging itu Buka adalah Allah ayatnya sendiri dan di sekarang dalam Tuhan menjadi kotoran. Saya lagi- Buka ayatnya sekarang. kamu yang menuduh, kamu yang tunjukkan, bukan saya yang harus kamu suruh-suruh. Saya bukan Enggak, budak buka kamu. ayatmu. Katanya Tuhan menjadi kotoran. Buka ayatmu. Saya di sini lagi kamu Boleh, tanya, boleh, lalu salah. saya menjawab. Lamena, kamu kalau tidak bisa jadi orang di sini turun ya. Kamu Tuh. sini nggak terima biawak ya. Gini loh Angel, jangan tantrum, jangan kejang. Kamu harusnya yang tantrum itu saya loh, karena Enggak, saya bukan ditanya. kejang, itu Ya, kotoranmu, kalau nggak kejang ya pikiranmu biasa. gitu loh. Pikiranmu Loh. yang kotor, pikiranmu itu Yesus anti punya Kristus. tai enggak, saya Menolak tanya? Kristus, Yesus punya menghujat tai enggak? Roh Kudus. Ya, Yesus punya Menghujat tai. Roh Kudus, dosamu Mulai tidak akan tantrum. bisa diampuni. Kamu Mulai menolak Rohul Kudus, sudah ditulis di Al-Qur'an, Rohul mulai Kudus. tantrum, mulai sama juga kamu ini nggak menolak Rohul berapa menit kira-kira Kudus. teman-teman dia nggak akan berhenti. Mari kita simak berapa menit ya kira-kira. Bukan berhenti, pikiranmu tuh aneh gitu loh. Enggak lah, Aneh saya rasional pikiranmu banget. itu. Saya sangat rasional, makanya saya tanya, Yesus punya tai enggak? Oke, sekarang gini, itu karena kan pikiranmu mana ada sih Kenapa pertanyaan tidak seperti itu selain kamu? Loh. Saya tanya. Kenapa tidak boleh bertanya seperti itu? Enggak, Tuhan sekarang kamu punya saya tai tanya, enggak? mana ada nabi-nabi bertanya seperti itu. Kenapa seperti ya kamu Protestan sekarang? kalau Ada naik ke nggak sini tuh kayak nabi-nabi? gini kelakuannya? Pak Apakah Jimmy tadi baik ya. Pak Jimmy itu enak banget loh tadi, dia Gini Katolik loh, ya gini loh, teman-teman. sekarang saya Kenapa ceritakan, orang-orang oke, Protestan sekarang itu saya- kalau naik ke tempat kita tuh kayak gini kelakuannya, kalau nggak ngamuk, tantrum, murka-murka. Saya kan bertanya, bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Karena kamu yang bilang Tuhanmu bisa jadi segala sesuatu. Tai itu termasuk segala sesuatu. Lalu kamu bilang, kok kotor? Loh, Tuhan bertai aja kau percaya? Kecuali bisa kau buktikan Yesus tidak bertai dalam dirinya. Ketika Yesus menjadi daging, kau ingat emang dia cuma daging yang berjalan doang? Kau pikir dia nggak punya lambung, nggak punya ginjal? Dia aja makan. Ketika dia makan, dia punya usus besar. Di usus besarnya itu bukan tai, berlian isinya. Coba kau tunjukkan dulu, dalam usus besar Yesus itu adanya emas dan berlian, bukan tai. Makanya saya tanya, menurutmu Tuhan bisa nggak jadi tai?
Kalau kau tidak mampu menjawab, ya sudah, jangan kau tantrum dan kejang dan mengatakan pertanyaan saya nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Sementara kau saja mengimani Tuhanmu punya tokai. Buktinya apa? Dia pernah makan. Kecuali kau bisa buktikan Tuhanmu itu dia tidak punya lambung. Orang lambungnya jadi tusuk keluar cairan kok, berarti dia punya alat reproduksi, alat vital. Di mana di alat vital itu ada ikan goreng yang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya calon-calon tai itu ada di dalam tubuhnya, dan bahkan ketika sudah diproses dalam usus besar itu bau banget guys. Itu kalau ditusuk baunya bau banget. Makanya kalau kalian kentut itu bau banget karena ada tai di dalam usus besar. Lah, Tuhan kalian kan adalah daging yang punya tulang yang darah, yang di dalamnya ada ginjal, hati, dan juga lambung dan juga usus besar. Kan tai itu. Bahkan dalam kitab Ulangan, tai sapi itu salah satu juga dipakai untuk alat penebusan dosa. Lah, Yesus kan sebadan-badan setubuh-tubuhnya dibunuh untuk menebus dosa kalian. Kenapa kalian tantrum? Inilah yang seharusnya tuh saya yang tantrum. Kenapa saya yang ditanya? Saya yang punya beban untuk mencari dalil, saya yang punya beban untuk menjelaskan. Nah, ketika kau kutanya balik, ngamuk-ngamuk nggak jelas, kan lucu kau, Dek. Gitu loh. Ya. Jadi inilah kenapa orang-orang Kristen yang naik ke koma kita ini dari kalangan Protestan itu jarang yang sama seperti Katolik. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang kebanyakan makan tai gitu loh. Buktinya kayak bapak tadi, ada 2, si Lambenak 1, si Angel 1. Disuruh naik bagus-bagus, mari diskusi sesuai dengan rasionalitas berpikir, tidak menentang akal. Ya kalau kalian mau ngajak saya menentang akal saya, ya jangan sama saya lah. Yang harusnya kejang-kejang saya, kok malah kamu yang kejang-kejang. Lah ini si Rasmi ini mau ngapain? Rasmi, maaf ya Dek Rasmi, Anda tidak layak diskusi karena Anda kan tukang jual tuak, mulutnya sering pakai kata-kata kotor. Di sini kan tempat Bunda Gembala menginjili, tempat yang kita usahakan seakademis mungkin. Jadi Rasmi tua jangan di sini ya Dek. Rasmi tua jual tua aja Dek. Malu Bunda Gembala kalau diskusi sama Rasmi tua. Karena Bunda Gembala bukan tukang jual tua. Maaf ya, Bunda bukan menyerang profesinya Rasmi. Tapi kan Rasmi sering ngomong kasar, kotor ya. Dan bahkan Rasmi sering menghujat. Kalau Bunda kan bicaranya akademis ya. Nanti takutnya Rasmi lagi minum tua, Bunda nggak tahu lagi. Bunda naik satu lagi aja deh akunnya. Maaf ya Rasmi ya. Rasmi jual tua aja. Nanti kalau Rasmi udah normal baru bisa diskusi sama Bunda ya nak. Ya baik Kak, gue bertanya kepada kakak ya. Ya, bertanya saja. Enggak usah dalam Bible kita, dalam diri kakak aja ya. Kakak benar-benar meyakinkan Yesus Kristus sebagai utusan ataupun sebagai yang datang yang kedua kali untuk membunuh Dajjal, yaitu Kristus untuk menebus dosanya kakak dengan saya. Enggak, saya nggak kenal Yesus di agama saya. Kami cuma kenal Nabi Isa. Yesus itu kan Tuhan kamu, bukan udah Nabi saya. ya. Oke, udah Kak, makasih Kak. Terima kasih. Ya udah, bye. Ya. Iya, Ya, terima kasih. 20 ya Kak. Jangan sujud ya Kak. Hah? Keluaran 20 dalam Bible kita kalau bisa. Keluaran 20 itu kitab siapa itu? Kitab Musa itu bisa Kakak belajar. Kenapa kamu kutip-kutip kitab Musa? Emang kamu Bani Musa? Iya, apa sebab kutip? kita Kamu umatnya percaya Musa. hukum Taurat dan kita percaya kepada ini yang Kamu memberikan percaya iman. hukum Taurat? Iya, saya percaya. Coba sebab baca itu satu. membuat nubuat Coba. tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Yaudah. Kristus itu kedatangan Oke. datang ke dunia sini. Dalam 10 hukum Taurat, pasal pertama adalah jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan sujud Siapa? menyembah kepada Ya, Allah jangan lain sujud di hadapanmu. Iya, jangan Siapa? kau menambahkan Ya, Alkitab kamu atau menguranginya. Jangan. Ya kamu itu sujud, betul. ya kamu. Iya, Aduh, jadi kalau belajar Alkitab jangan seakan-akan seperti Nabi saya palsu. lagi nggak belajar, saya Iya. lagi ngajar. Nah, Iya, terus iya. di ayat itu siapa Allah yang boleh disembah? Namanya siapa? Ya, Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam kitab Ulangan sudah ada Yesus. Gimana ya kedatangan Kristus ya? Mungkin nabi-nabi ya yang mempunyai hukum Taurat kan Islam ya kalau dikatakan. Apa sih ini? Mungkin Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? udah tahu ya Kristus. Yang akan punya kitab Taurat itu Musa. Musa kenal Yesus nggak? Iya, udah Pernah habis. nggak Musa memperkenalkan? Jelaskan dia aja nggak mengenal Yesus. Pernah Banyak. tidak Musa memperkenalkan Allah itu namanya Yesus, nak? Pernah, nak? Jangan harap padamu Allah lain di hadapanku. Iya, siapa Yesus Allah yang dimaksud, Yesus nak? berkata, akulah di dalam dia dan dia di dalam aku.
Mau bantah kata Dalam Yesus? kitab Boleh. Ulangan itu, dalam kitab ada ayatnya. dalam Mau. Dek, kalau Terus ngomong aku tuh, yang awal dan akhir, sebelum Abraham ada, aku sudah mereka ada. ini begini ya. Tuhan Yesus baik. Tantrum, kejang. Jadi gitu. Iya. Memang iya. mereka nggak sulit untuk diajak Anda bicara. kalau Anda udah salah, Anda mau seakan-akan mau berikan iman kebenaran gitu, baru nggak tahu sih? sesuatu hukum, sama aja berbohong. Di dalam kitab Ulangan sudah ada Tuhan yang bernama Yesus nggak, Nak? Mau tanya Yesus disalibkan di tahun berapa? Ditanya Ulangan di tahun berapa? Berarti sudah ada belum Yesus di dalam kitab Ulangan, Nak? Kalau mau ditanyakan tentang nabi-nabi dalam Bible kita ya kakak nggak pernah Yang mempelajari. saya tanya adalah sudah ada belum Tuhan bernama Ya, kita- Yesus dalam kitab Ulangan, anakku? Kitab Ulangannya menceritakan tentang hukum-hukum Tuhan ya. Ya, Sudah adakah Tuhan bernama Yeshua di dalam kitab Ulangan yang kakak ini kau kau ini kutip belajar tadi? di mana nih kau ini otaknya? Saya sudah katakan, kalau nabi-nabi itu menyatakan akan kedatangan Kristus, kakak nggak percaya Kristus. Mana Jadi ketemu pada waktu selamatnya? itu Yesus Sudah, sebagai Tuhan sudah habis, ada. sudah. Terima kasih, selamat Ya, jalan. terima kasih, selamat Ya. jalan, dadah, Gue menyampaikan bye. jalan aja ya. Ya, Iya. jangan menghakimi sesama manusia. Lalu Ya. yang menghakimi Saya dari sebagai tadi, nabi-nabi palsu. Oke, baik. Terima kasih. Shalom. terima kasih. Yesus Iya, memberkati. dadah. Ya. Enggak mau. Dadah, turun. Kenapa, Bang? Bang, masalah hidupnya berat banget kayaknya, Bang. Cocok kalian berdua. Iya, Pak Jemi. Aku mau nanya Uni, gara-gara abang tadi nih. Turunin ini dong, ekonya dong, apa? Oh sorry. Aku mau nanya nih soal yang tadi nih, gara-gara abang tadi nih. Gara-gara yang baru nih, setelah ini aku mau turun juga sih makan siang. Nih Uni, Ya, aku juga mau makan siang, ntar. Uni, aku mau nanya. Tadi Uni ngebantah dia, bukan ngebantah sih, tapi pertanyaan gini aja deh. Menurut Uni, yang namanya Yesua Al-Masiyah atau Yesus, Elisa idiot, nggak berani kau sama aku, longor kau idiot kau, nggak berani kau sama aku kan longor. Ya, lanjut. Alasan kau longor, goblok kau, umi kau tak separo. Nggak berani kau cari alasan kau, janda bodoh kau, janda longor kau. Udah, cari alasan kau, nggak ada aku pernah jual tua ya longor, pempitnah kau, janda longor. Goblok kau, nggak berani kalian sama aku. Siapapun upload Islam nggak berani sama aku, nggak berani kau, longor kau. Debat sama aku kau kalau pintar kau, karena kau goblok makanya kau nggak berani sama aku. Kau fitnah aku anjing ya. Itu dengar semua penontonmu itu karena kau goblok. udah turun. Jangan Tapi ditambah-tambahin. aku masih mendengarkan suara-suara itu. Udah turun, sengaja banget ya. Tapi aku masih mendengarkan suara itu, Pak Jimmy. Gimana dong? Aku nggak bisa berhenti menari. Gimana Pak Jimmy? Udah, tadi aku dengar tadi. Berarti menurut Uni, Yesua Al-Masiyah, Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Beda secara perspektif. Tapi tokohnya sama ini bicarakan. Nah, individunya sama nggak? Ngerti sih aku. Tokohnya sama, perspektifnya yang beda. Oh, orang yang sama kan ya? Tegasin lagi Iya. ya. Ayo udah. Ya udah, aku turun dulu Uni. Lanjut Dadah dah. Pak Jimmy. Jangan awas, hati-hati ke tombak ini udah mulai kumat si Uni. Ayo. Iya, ayo. Bang Nanda, ayo permisi Bang Nanda. Kenapa marah-marah? Dinda kenapa marah-marah? Nanti Dinda cepat muda. Kenapa kau cari alasan? Alasan mau aku jual tua? Aku nggak pernah jual tua, ya. Kau nggak berani bilang, ya. Kalian apologi Islam nggak ada yang berani sama aku. Takut kami sama. Iya kan? Teman. Iya, karena goblok kau tak separuh. Nggak apa-apa lah dibilangin goblok sama kamu. Ih. Rasmi, kamu sudah makan? Nggak, di sini kan ruang diskusi, bukan nanya-nanya makan. Rasmi, aku lagi pengen nanya, kau sudah makan? Maksudku, babi jenis apa yang kau makan tadi? Babi hidung kotak atau babi muka peta? Menurut surah Al-Kubro nomor 762, yang kumakan babi adalah Tuhanmu. Oh, jadi Tuhanku babi.
Iya, Tuhanmu Muhammad berkata, Tuhanku dalam aku melihat, Tuhanku dalam bentuk babi. Muhammad Itulah kenapa kau nggak layak ada di forum manusia. Nyungsep ke bawah. Karena kau melakukan penistaan agama. Kalau kau digeruduk nanti kau mencret. Digeruduk kau nanti, kawan-kawan aku digeruduk sama orang Islam. Kau mengatakan Tuhan kami babi. Itu penistaan yang telak banget loh, Rasmi. Dan kau tahu nggak? Itu masuk dalam dana delik penistaan agama yang disengaja. Main serianya kebaca kalau kau memang menghina. Bukan karena ketrigger, bukan karena nggak sengaja, tapi betul-betul ada unsur kesengajaan untuk menghujat Tuhannya orang lain dengan mengatakan Allah itu babi. Itu kalau aku laporkan kau, organisasi NU dan Muhammadiyah yang laporkan kau nggak bisa kabur. Kau nggak bisa menjawab aiu aku sakit hati sama si Ripatu, nggak bisa kau berdalih aku sakit hati sama si Ripatu, nggak bisa di ranah hukum. Di ranah hukum ketika kau bicara itu harus ada dasar dan dalilnya. Tidak ada satupun literasi dari orang yang benci Islam pun tidak ada yang pernah menuduh sekeji kau. Makanya kami bilang, kami takut menghadapi kau itu bukan karena kau pintar, tapi karena kami takut Allah murka karena kau naik ke sini betul-betul ingin menghujat agama kami. Itulah kenapa aku bilang, entah kenapa kalau orang Protestan, makanya aku bilang kau mabuk tua. Karena kau seperti orang gila yang sedang mabuk. Rata-rata orang Protestan kalau naik ke kamar kita tuh memang begini kelakuannya. Kalau Pak Jamie itu dia Katolik. Jarang orang-orang Katolik yang kelakuan seperti RK dan Joseph itu jarang ya. Itu kenapa kita tidak mau ada orang Kristen seperti kamu di sini. Karena ketahuan kalau kamu itu adalah penista agama. Teman-teman, itu kalian bisa dapatkan satu file khususnya di Mesia Exunifa, itu bisa dijadikan bukti pelaporan ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya ajarkan kalian cara melapornya. Kalau kalian itu adalah sebuah organisasi Islam, YouTube saya itu bisa menjadi bukti konkret tentang penistaan agama. Pertama, diskusi saya itu menseranya tidak menyerang karena diawali dengan obrolan santai dengan Pak Jemi. Maka pihak kepolisian akan menilai bahwa kita sedang mengadakan diskusi yang akademis. Dan konteks koma kita adalah kita ditanya oleh penanya-penanya yang naik yang sudah kita berkali-kali dan berulang sampaikan. Ternyata ada faktor kesengajaan dari si Rasmi yang mengatakan Allah adalah B2 tadi. Dan itu bisa dijadikan sebagai bukti delik umum. Delik umum itu maksudnya apa? Siapapun yang merasa tersakiti dengan komentar itu bisa langsung. Dan kalian akan dapat full video, bukan potongan video ya, dimana ada prolog saya di awal sampai nanti berakhir video ini. Kalian cari di menit-menit ke 1,28. Kalian cari di menit 1,27 deh. Itu kan kalian temukan penggalan video. Kalau kalian nggak mau, nanti coba aku kasih konsultasi dengan pihak API. Karena Rasmi ini memang banyak videonya, ada 3 video yang juga dia menghujat, yang mengatakan Siti, salah satu yang dia katakan itu, saya masih punya video lengkapnya, ketika dia mengatakan Hagar itu dihamili sama malaikat. Nah itu juga diksi yang tidak ada sama sekali kaidah ilmiahnya teman-teman, tidak tertulis dalam kitab manapun. Jadi itu bisa dikenai delik penistaan agama dan undang-undang ITE naik untuk menghina sengaja. Ada kecenderungan, ada keinginan dia untuk menghujat. Kalau diskusi-diskusi saya, kalian silakan cari. Saya bukan orang yang senang memulai. Saya itu orang yang menanggapi, ya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalian boleh mengambilnya di Mesia Exunifa dengan judul live hari ini tuh di tanggal. Kalian saya akan lihat judul live hari ini tuh ya. Live-nya judulnya hari ini apa ya? Live judulnya hari ini kalian lihat di diskusi lintas agama, implikasi menyembah iblis ya. Kalian boleh lihat di Mesia Exunifa, ambil barang buktinya ya. Begitu guys ya. Implikasi. Jadi diskusi kita yang indah dirusak sama si Rasmi dengan penghujatan yang secara telak. Sengaja, ada faktor kesengajaan. Dan dalam ranah hukum, satu hal yang akan membuat seseorang itu menjadi tersangka adalah karena terlihat ada faktor kesengajaan. Dia memang sengaja untuk menghujat. Ya seperti itu, kalian bisa lihat profilnya Rasmi di mana, alamatnya jelas. Ada teman kita ada yang tahu kok alamat dia di Medan ya teman-teman ya. Kita tahu di mana tempat tinggalnya Rasmi. Kalian tidak akan kesulitan kok. Atau kalian yang di Sumatera Utara bisa lapor ke Polda Su
Ya, atau nanti aku coba koordinasi dengan Bang Faruk. Ini bukti konkret Rasmi telah menghujat. Pertama, dia kalau delik aduan tuh ke diri aku, tapi karena dia membawa agama Islam, dia mengatakan Allah, maka dia sudah masuk ke ranah penistaan terhadap agama. Dia tinggalnya di Medan, guys, nggak jauh dari daerahnya, daerah apa ya namanya tuh, apa nama daerahnya nih, Siborong-borong, ya, daerah-daerah Siborong-borong. Nah, jadi mungkin kalian harus pakai lembaga dan yayasan agama tertentu. Kenapa saya himbau kalian untuk melaporkan Rasmi? Kita tidak mau terjadi berulang-ulang ya penistaan agama secara sengaja ya. Maka kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk melaporkan para penista agama supaya mereka lebih hati-hati ke depan. Seperti itu ya. Percuma kalian serang akunnya. Percuma kalian serang akunnya, itu nggak ada gunanya buat dia. Dia tidak akan berhenti menghujat. Kalau tadi saya memulai menghina agamanya, maka saya yang akan kena. Tapi dari tadi kita diskusinya bagus-bagus dengan Pak Jemi dan dia masuk. Saya katakan dia penjual tua. Oh ya, ini ada ini menambah ini teman-teman. Ini menambah delik teman-teman. Dia menantang ya. Jadi ada kata-kata dia nih. Nanti aku kasih ini sebagai barang bukti. Dia tantangan ini lebih mempercepat dia untuk diproses. Ini insya Allah aku jadikan satu ini deh. Ya, tantangan ini membuat dia lebih cepat diproses di. Ya, aku tuh, kalian tahu nggak kalau di pihak kepolisian itu orang yang nantang-nantang itu paling cepat, teman-teman. Oke, halo Manulang Rino 15. Di sini yang awam bertanya saja. Karena kejadiannya nanti kalian sering kali bicara tuh kalau nggak masuk dalam penistaan, kalau nggak agama kalian hujat, kalau nggak agama kami gitu. Kalau saya memang pernah menista agama kalian laporkan saya, tapi bawa barang bukti ya. Karena kalau kalian bawa penggalan video, saya bisa tuntut kalian nanti pemotongan video dalam merubah konteks. Saya bisa tuntut balik kalian nanti. Tapi usahakan kalian semaksimal mungkin usahakan ya. Kalian itu memiliki video full, karena terakhir kalau kalian misalkannya menuduh orang tapi konteks video kalian hapus, kalian bisa bisa dituntut karena memberikan kesaksian palsu begitu. Ya, Manulang Rino silakan. Teman-teman belajar hukum ya. Teman-teman baca KUHP kalau kalian masuk dalam ranah dialog lintas agama supaya kalian tidak terjerat hukum. Seperti itu. Orang yang sudah hati-hati seperti saya saja masih bisa diberikan junto-junto. Ya, kalau kita tidak tahu ya kalau sudah bermain ini nanti kita wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menuduh, tapi ini Indonesia bos, kan tahu ya. Seperti itu. Kalau saya tetap akan lewat jalur yang normal. Saya tidak mau jalur yang tidak normal karena saya warga negara Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan komal karena saya punya agama yang harus diluruskan pemahamannya dari orang-orang non-muslim yang banyak bersiliweran menghujat agama kita. Jadi saya melakukan hak dan kewajiban saya. Halo Manulang, silakan. Begini, kalau kami orang Kristen, kami sejuk loh dengar kayak macam Syekh Majid itu loh, dakwah segala macam ceramah apa menerangkan Al-Quran. Kenapa kalau model kalian itu kalian menghujat juga kayak macam tadi lah pendapat mengaku kau seorang akademisi kuliahan, tapi kok Tuhan di mana lo takmu? Kok Tuhan bisa jadi tai? Coba. Itu bentuk pertanyaan Pak. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda jadi tai? Kayak mana itu orang-orang pintar apa orang orang gila itu? Itu pertanyaan rasional. Kenapa membatasi pertanyaan saya? Saya kan merdeka Pak. Tengoklah. Nggak, kenapa kalian tuh kalau ditanya tuh kayak takut dan marah gitu? Padahal itu kan pertanyaan itu adalah hak saya. Kalau Anda tidak Pak, kalau Anda tidak mau ditanya agamanya ya jangan naik ke forum debat agama Pak. Enggak, pertanyaanmu itu enggak masuk di akal. Tuhan kok menjadi tai? Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan saya bisa jadi apa saja, tai termasuk apa saja enggak? Kamu itu pertanyaanmu itu. Kamu lebih sadar sebenarnya menista itu. Saya tanya, Yesus itu punya tai enggak dalam dirinya Pak? Punya kotoran enggak? Wajar dia jadi manusia bisa. Nah, dia Tuhan jadi kok Tuhan jadi tai? Nah, loh, sementara Tuhan Anda saja adalah manusia yang punya kotoran dalam dirinya. Kan udah dibolak-balik diterangkan, dia punya dua kodrat, jadi ilah. Nah, jadi manusia. Kodrat ilahinya ada pada dirinya yang punya kotoran dalam dirinya, betul? Kalau itu kau bilang tadi dia apa punya tai nggak apa-apa, tapi kok Tuhan jadi tai? Saya bertanya, itu bukan pernyataan. Anda kan ini di live kan loh Pak. Iya, 1,34 1 jam 3. Loh,
Pertanyaan Coba Anda itu, tunjukkan kepada saya secara akademik pertanyaan ini tidak boleh. Tunjukkan kepada saya indikatornya, undang-undangnya, dasar-dasarnya mana. Saya nggak harus ikuti Anda loh, Anda bukan siapa-siapa. Kecuali Anda ahli filsafat. Kecuali Anda ahli bahasa. Saya nggak siapa-siapa, memang nggak siapa. Lah Tapi ya kalau udah, cuma berarti kamu masalah- tidak berhak mengatur saya dalam ranah akademis. Kecuali kamu punya ilmu dan punya parameter yang memang divalidasi oleh negara. Kamu seorang yang membatasi pembicaraan orang di ruang publik. Lah kamu bukan orang yang punya hak begitu dan wewenang begitu. Kenapa kamu larang saya bertanya apapun kepada orang lain? Giliran kok kau diserang bertanya- kejang-kejang. Oh ya Coba jelas, kalau itu kan pengadilan- bukan pertanyaan. Si Rasmi itu bukan pertanyaan. Si Rasmi itu menyatakan bahwa Tuhan saya disetarakan dengan binatang. Coba, kau tadi pertanyaannya makan babi Pertanyaan berapa? saya adalah, bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Coba. Siapalah dosen Coba kau rekam ini, coba kau bawa ke kantor polisi, rekam ini. Coba kau tanya sama polisi, Pak, ini melanggar undang-undang nggak? Aku tanya sekali lagi ya. Berdasarkan pendapat kalian, Tuhan kalian bisa menjadi jangan, apapun? nggak usah lagi Pertanyaan polisi saya, undang-undang. bisakah Tuhanmu menjadi kotoran manusia? Otakmu itulah pakai. Bayangkan cara kan? bertanya. Ini, ayo rekam. Ayo, saya mau tahu. Kamu uji dulu di kantor polisi. Saya bertanya, azasnya adalah pernyataan kalian. Kalian mengatakan Tuhan saya bisa jadi apa saja. Nah, kotoran itu termasuk apa saja nggak? Di gomelnya si Majid kok sejuk nian kalau Islam menerangkan, bukan kayak Ya aku udah silakan dan kau kamu. ke Mas Majid, ngapain di sini coba? Dia Islam juga loh. Ya silakan kau. Dari mana kau tahu dia Islam? Lah, 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 Kau pernah lihat dia sholat? Buset, dah. Nah kan, kenapa sih manusia. orang-orang Kristen ini aneh? Mereka yang membuat statement bahwa Tuhannya bisa menjadi apa saja. Saya konfirmasi mereka jujur nggak dengan pernyataannya. Apakah Mas, bisa perlu- Tuhan mau menjadi kotoran? Langsung saya yang dimarahin. Artinya mereka menganggap pertanyaan kita adalah serangan untuk mereka. Kenapa? Secara rasio mereka tidak terima Tuhan bisa menjadi apa saja, tapi mereka yang menstatementkan. Sementara mereka percaya Yesus adalah Tuhan, yang mana Yesus sendiri itu di dalam dirinya ada kotorannya. Jadi kalian itu sebenarnya orang yang punya keyakinan, dan keyakinan kalian itu kalian tentang sendiri dengan rasio kalian, karena kalian merasa terganggu dengan iman kalian. Jadi sebenarnya kalian diskusi dengan diri kalian sendiri aja, Ibu. Jangan dengan saya hanya membantu memantik. Saya ini punya saya belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu apa? Ilmu yang bisa memantik cara berpikir orang lain agar sadar, oh iya ya gitu. Pintarlah kau kalau memang ngomong manti ilmu nausor macam-macam lah, kan nggak perlu itu. Akal Ya sehat. kalian kan bukan Islam. Lah kalau kau Nanti nggak perlu, kalau- ngapain kau naik? Terus kalau naik ke Nanti sini tuh kalau mau di kitab- ngapain? Nanti kalau di kitab Bapak Manulang, Anda naik ke sini mau apa? Enggak, jangan giliran sebelah. Bapak Manulang, Anda ke sini mau apa? Tidak. Oke, kalau tidak ada gunanya silakan turun. Terima kasih. Selamat siang Bapak Manulang. Silakan Anda carikan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum-hukum positif Jangan di negara kita, giliran dihujat. KUHP-nya, yang Kejam-kejam, melarang saya bilang bertanya dihujat. pertanyaan yang tadi. Bilangnya Silakan dakwah. kalau Anda bisa menemukannya, saya akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi. Kalau Anda bisa menemukan KUHP-nya, undang-undangnya, aturan yang berlaku di agama Anda, bahwa dilarang umat Islam bertanya kepada orang Wah, Kristen kita orang apakah separuh. Tuhannya bisa jadi tai. Loh, langsung nyerang pribadi. Yang kau dia apa di counter bilang Enggak, itu bukan counter. Counter itu beda, Pak. Counter itu kayak saya. Mengcounter itu mengkomparasikan apple to apple. Kalau kalian bukan mengcounter, kalian menghujat. Karena tidak ada tertulis sama sekali dan tidak ada pernah saya menstatementkan bahwa Tuhan saya itu setara dengan hewan. Yang mengatakan Tuhan saya setara hewan adalah Rasmi tua. Ya, dan dia memang sengaja dan bahkan bukan cuma sekali. Saya punya videonya ketika dia menghujat. Itu bisa dijadikan laporan ke polisi bukti sebagai bukti itu. Jadi kita bisa ditangkap kalau kita tuh punya lebih dari 2 bukti. Videonya Rasmi ini ada 2. Di mana yang pertama dia secara sengaja masuk dalam ranah diskusi yang kita sepakati secara akademis tadi dengan Pak Jemi, dan kita baik-baik aja dari tadi. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Allah setara dengan B2. Dan yang bukti selanjutnya itu bisa nanti saya carikan teman-teman di YouTube saya. Rasmi mengatakan Sayyidah Hagar itu, Nabi Ismail itu dilahirkan dari hasil pemerkodokan. Itu penistaan karena tidak ada satupun ulama yang memahami seperti itu. Sementara saya konteksnya bertanya. Pertanyaan saya juga berasal dari pernyataan kalian. Kalian mengklaim Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Saya bertanya, oh iya bisa Tuhan kalian jadi Kenapa kalian ngamuk? Sementara kalian ya percaya bahwa Tuhan kalian bukan cuma punya mata dan kaki, tangan, kulit, dan daging saja. Kecuali dia cuma punya daging saja. Dia punya darah. Dia punya gas dalam tubuhnya. Dia punya kotoran dalam dirinya. Kecuali kalian bisa membuktikan secara otentik dan secara valid dalam kitab kalian dia tidak punya lambung dan usus besar. Dia punya lambung, faktanya dia ditusuk lambungnya pernah. So, kalau kalian misalkannya ingin berdialog,
tolong hati-hati dalam bernarasi. Saya adalah orang yang akan mengkonfirmasi setiap statement kalian dengan mengajukan pertanyaan. Itu bukan penistaan, tapi itu adalah cakrawala berpikir ya. Itu namanya cakrawala berpikir. Itu metode dalam mengungkap silogisme. Ya halo, yang tidak mampu buka cam, tidak mampu jujur dengan dirinya, silahkan bertanya saja. Oke, di-mute dulu Pak, sepertinya signal Anda tidak terlalu bagus. Diam dulu aja karena signalnya tidak terlalu bagus. Kondisikan dulu signal Anda mungkin ya. Ceder kon. Jadi teman-teman, ada si Rasmi gimana? oh mau lihat? Oke mau lihat ya, oke mau lihat. Oke, kalau gitu kita. Jadi teman-teman ya, ini dia wanita penghujat tadi yang mengatakan Allah adalah B2. Ya, Rasmi bisa tunjukin datanya kalau Allah adalah B2, Rasmi? Silakan Rasmi bisa tunjukin datanya. Halo, tadi kau bertanya, babi, kau udah makan siang, kau tanya kan? Kenapa tanya makan? Kita diskusi, aku bilang gitu kan. Nah, jadi kau tanya, kau makan babi apa? Kan kau yang bertanya kan seperti itu kan? Iya. Betul, pertanyaan biasa. Tanya kan, kau makan babi apa? Kau bilang kan? Iya. Iya kan? Ya terus lalu kau jawab apa? Oh, babi yang tercatat di surah Al-Qur'an nomor 762. Tidak, nggak ada begitu. Kau bilang bahwa babi itu adalah Tuhanku dan kami punya videonya. Nanti di pengadilan aja, nanti di kantor polisi aja kau jawab ya. Rasmi nanti jawabnya di kantor polisi ya, saya bukan tim penyidik. Nanti kalau kau sudah dipanggil baru kau jawab ya, Dek. Teman-teman, teman-teman lebih banyak yang melaporkan lebih bagus. Kalau perlu ada lembaga di Sumatera Utara, nanti DM saya. Untuk lembaga di Sumatera Utara, DM saya di Uniriva 2-3 kali. Ini saya serius ya, karena saya sudah lama membiarkan Rasmi ini menghujat. Orang seperti ini akan membuat chaos dalam negara kita nanti. Diskusi yang dihadirkan bukan diskusi akademik, tapi diskusi yang merusak ya. Teman-teman tolong DM saya mau tembuskan ini ke beberapa NU, Muhammadiyah, MUI. Saya minta secara khusus nanti ini tugas saya coba untuk minta tolong kepada para ulama-ulama kita untuk mempelajari ini dan kita tahu alamat Rasmi ya, karena kita tahu alamat Rasmi. Kalau yang lain-lain kan kayak Agatha kan mereka terbang-terbang kemana ya. Kalau Rasmi ini kita tahu tempat tinggal dia. Dan teman-teman, diksi yang dia katakan tadi itu ada di menit 1:28, 1 jam 28 ya. Tolong dicatat di jam ke 1:28 menit. Di situ dia naik, padahal saya tidak membawa agama ketika ngobrol dengan dia. Saya bertanya pribadi ke dia, tiba-tiba dia langsung menyerang agama. Ya, ini ada faktor kesengajaan. Saya dengan dia itu secara pribadi tadi, saya tidak suruh dia jelaskan agamanya, saya tidak bertanya tentang agama dia, tapi dia langsung membawa agama. Buat teman-teman yang punya lembaga atau yayasan Islam, baik Aceh, kalau perlu ada yang di Aceh juga, di Sumatera Utara juga, di Sumatera Barat juga. Saya ada masuk dalam salah satu komunitas Sumatera Barat. Jadi kalau Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh sudah berkolaborasi ya, lembaga-lembaga masyarakatnya, insya Allah bisa cepat diproses. Ya, nanti ini juga saya akan lampirkan dalam ini ya, dalam apa namanya, Aceh Pantau ya. Nanti kalau yang butuh bukti-bukti, ada bukti itu pertama teman-teman, bukti 1 video hari ini, bukti kedua video nanti saya akan tampilkan video yang kedua ya, bahwa dia memang punya kesengajaan menghujat. Nanti teman-teman silakan diadukan ke polsek terdekat atau polisi setempat ya, dan kalau perlu ini menjadi pembelajaran supaya kalau nekomal diskusi itu tidak perlu menghujat ya. Biasa saja kita ngobrol yang ada datanya saja. Kalau kalian menghujat, kalian akan bahaya untuk kalian sendiri. Sedangkan kami aja yang bisa membela diri dengan menggunakan argumen-argumen rasional dan data, ini pun masih bisa terjerat karena junto-junto yang nanti bisa ditambahkan. Tapi ketika kamu sudah secara langsung menuduh Allah, dan bahkan kamu sudah punya video sebelumnya, ada 3 video atau 2 video, itu bisa memberatkan kamu. Apalagi barusan saya sudah mendapatkan tantangan kamu, saya screenshot pernyataan kamu bahwa kamu menantang pihak kepolisian dan juga pihak yang lain.
Teman-teman silakan ya, nanti tolong DM aku, kita koordinasi aja. Aku akan memberikan bukti-bukti kepada kalian. Aku pun rela dipanggil sebagai saksi kok ya. Aku juga bisa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi juga boleh. Kalau kalian misalkan yang bisa jadi saksi itu ada aku, ada Nandar di sini, dan ada beberapa orang yang naik di sini. Bahkan Pak Manulang ini pun akan jadi saksi teman-teman ya. Dia akan dipanggil jadi saksi karena dia ada di sini ya. Dia kan kebetulan di Sumatera Utara juga tempat tinggalnya. Nanti di pihak kepolisian dia bisa diajarkan apa yang menghujat, mana yang tidak ya. Pak Manulang ini bisa dipanggil. Kalau perlu saya sarankan Pak Manulang ini jadi saksi teman-teman ya, biar lebih objektif karena dia sama-sama Kristen kan. Kalau saya yang jadi saksi nanti kan nggak enak, nggak kayak si Dosma ngelaporin saya, saksinya si Logika, orang yang memang benci sama saya, artinya kan tidak masuk kualifikasi saksi sebenarnya itu, dia kan tidak objektif karena dia membenci saya secara personal. Kalau Manulang ini kan berteman dengan Rasmi harusnya kan, maka nanti dia akan kita dengarkan, nanti dia bisa jadi tersangka juga kalau dia membelokkan omongan di video kita gitu. Begitu teman-teman ya, kenapa kita harus menggunakan pemerintah kita supaya kita lebih mengawal diskusi ini yang elegan, elok dan baik dan bisa mengedukasi ya, supaya tidak lagi terjadi debat serangan-serangan verbal yang konotasinya itu menghujat agama, guys. Saya akan menjadi volunteer ya. Saya orang yang akan mencoba untuk datang ke setiap koma-koma Islam untuk membawa ranah dialek itu lebih akademis, lebih bermartabat, lebih bermarwah dengan menggunakan metode-metode dan juga kaidah-kaidah yang ada. Karena apa? Skripsi saya adalah metode dakwah dengan metode dakwah dengan diskusi lintas agama pada akun TikTok Ustadz Yusuf PI. Saya sudah punya metode dan teorinya. Dan itu akan saya terapkan di Komal-Komal karena saya punya penelitian itu. Itu yang menghantarkan saya miliki gelar nanti sebagai sarjana sosial. Maka setiap ucapan saya harus berlandaskan kepada skripsi saya itu sebagai data yang dijaga oleh Kementerian Hukum Menristek ya, akan nanti itu divalidasi secara hukum. Kalau kita sudah ikuti itu, kalau kita dituduh salah, kita udah bisa ini teman-teman. Tapi kalau Rasmi itu tidak ada dalil dan dasar yang bisa membela Rasmi karena dia sudah menunjukkan kebenciannya sejak semula, naik ke atas langsung menghujat pribadi. Jadi ada mensrea. Kalian tahu arti mensrea nggak? Mensrea itu adalah perilaku yang menunjukkan kesengajaan. Nah itu Nandar nih tahu. Nah. Oke, di sini kita ada Pak Zironex nih. Pak Zironex silakan, agamanya apa? Saya Muslim, kakak. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan, naikkan saja si Rasmi tadi itu. Saya rekam sendiri, saya lapor nanti. Saya kan ada Pak, nggak usah direkam lagi. Nanti saya kasih. Gini, Bapak, kalau saya nanti bunda yang apanya, saya laporkan dulu. Ya, jadi gini Pak. Ini kan saya punya filenya. Lihat di Mesia Ex Uniriva. Kalau nanti kita naikkan lagi, justru nanti kita akan terlihat sengaja untuk memberi tempat para penghujat. Justru itu berbahaya buat kita. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya tidak mau menjadi orang yang secara sengaja. Kita udah tahu dia menghujat sudah 2 kali. Di sini kan diskusi, dijawab. Apa Pak, ini kan saya yang punya aturan, saya punya tanggung jawab kan. Gitu Pak, saya yang bertanggung jawab dengan Komal ini, kok Bapak yang ngotot. Ya, saya nggak suka sama si Rasmi tadi tuh. Ya Bapak laporkan dia, kan lihat di YouTube saya. Maksudnya saya rekam sendiri di sini. Pak, Bapak nggak perlu rekam. Kalau rekaman itu potongan video, itu nggak lengkap. Bapak lihat di YouTube. Ini kok bandel banget sih orang-orang ini, apa sih? Ngerti nggak sih cara melapor? Cara melapor itu tidak boleh bawa potongan video. Karena potongan video bisa jadi menghilangkan konteks diskusi. Supaya kalian tahu konteks diskusinya, lihat di Mesia Ex Uniriva. Ngelapor aja kalian nggak ngerti, jangan kayak gitu. Kalau saya naikkan lagi si Rasmi, nanti saya yang akan saya menjadi asbab memberi tempat para penghujat. Komal ini kita jaga. Kok malah saya harus naikin dia lagi supaya dia menghujat agama kita? Anda mau menyakiti hati umat Islam lebih dalam. Saya itu biasanya hanya mengizinkan penghujat itu sebentar supaya kalian melihat bagaimana aksi mereka. Bukan mempertontonkan mereka terus menghujat, menyakiti hati kita dan umat Islam lainnya. Kalau Anda ingin bukti, kan sudah saya bilang, Mesia Ex Uniriva. Potongan video Anda itu nggak berlaku nanti. Kenapa? Karena bisa jadi konteks diskusinya berbeda. Anda nanti dimintai foto video aslinya. Lah ngapain Anda rekam? Ini ada video aslinya. Mesia Ex Uniriva. Kita ini umat Islam. Ada aturannya. Komal ini diatur. Aturan yang saya pakai adalah selain Al-Quran dan hadis,
saya memakai aturan Undang-Undang 1945, hak saya adalah Undang-Undang pasal 28E nomor 3. Tuh loh. Gimana sih? Undang-Undang ITE juga ada. Menyebarkan secara sengaja pernyataan dan informasi yang memancing itu juga dikenai delik Undang-Undang ITE. Kita itu bukan secara sengaja mengajak si Rasmi menghujat. Dia minta naik, kita izinkan. Kita sudah wanti-wanti dari awal. Jangan menghujat, bertanya saja. Tiba-tiba dia menghujat. Artinya dia punya kesengajaan menghujat. Lalu Anda suruh saya video. Ayo Bu, video lagi. Artinya saya yang memberikan tempat dia menghujat. Gitu loh Pak. Nggak perlu Pak, Anda kan harusnya belajar. Makanya sebelum kalian sebelum berurusan dengan hukum, banyak baca 2 hari 2 malam dulu pasal-pasal KUHP, pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal-pasal perlindungan kita sebagai orang yang berdemokrasi, pasal-pasal tentang penistaan agama. Itu kalian pelajari, ya. Saya tidak mau menaikkan kembali penghujat karena apa? Tidak ada manfaatnya lagi karena kalian sudah punya bukti. Dan bukti ini bukan satu-satunya. Saya juga punya video lain di mana dia juga menghujat. Artinya di banyak video kalian akan menemukan mindset, kecenderungan Rasmi ini memang menghujat, bukan diskusi dua arah, bukan diskusi akademik. Pertama, background akademiknya kita tidak tahu, dan juga dia tidak pernah diskusi yang terarah dua arah, itu nggak pernah. Kalau saya bisa menunjukkan mindset saya dengan ribuan video saya yang berseliweran di sosial media. Kalaupun nanti ada yang kena delik, itu tanggung jawabnya saya yang bertanggung jawab, gitu loh. Saya yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah begitu. Kalau saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, jangan kita yang menjadi asbab orang menghujat, ya. Gitu. Kita naikin lagi. Ya, mohon maaf ya, tadi saya turunkan soalnya sudah tidak kondusif gitu. Mohon maaf kawan-kawan. Uni aku minta di follow dong, akunnya habis biar kamu bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, halo Pak, teman-teman bantu saya gini, membantu saya itu gini. Kalau kalian ingin membersamai dakwah saya, pertama adalah bantu saya. Bantunya bagaimana? Bantu saya dengan kalian tidak menjadi asbab orang menghujat. Tolong typingannya kondusif. Kalau kalian, misalkannya kalian yang menghujat agama orang, lalu kemudian mereka membalaskan kembali bertubi-tubi, itu kan sudah ada di Al-Quran. Kita bukan penghujat, kita pendiskusi, ya. Kita di sini diskusi dua arah, oke? Yang kita berikan adalah knowledge, ya, knowledge rasional. Itu saya sudah punya kok. Saya sudah punya beberapa jurnal dan karya ilmiah, etika-etika dalam dialog. Jadi kalau saya sedang mencobanya di sini, itu saya karena ingin dialog lintas agama ini menjadi salah satu tempat kita mendapatkan edukasi tentang agama, bukan malah menjadi asbab kita pecah belah satu sama lain, ya. Dan kalian bisa melihat sekitar 5 tahun, 4 tahun lalu diskusi saya seperti apa. Videonya bisa saya munculkan kembali. Saya punya videonya 4 tahun lalu saya punya video diskusi yang memang akademis. Itu mindset ya namanya. Nah kalau suatu saat saya pernah, misalnya suatu saat ternyata saya tersangka penistaan agama, ya bisa jadi ada junto yang diberatkan. Lihat dari konteks diskusinya. Dan kita tidak perlu heboh dengan hal itu. Ini negara Indonesia ini walaupun negara hukum, kalian kan tahu sendiri juga. Ada istilah yang disebut dengan pasal karet. Kalian tahu itu. Nah kalau saya akan berjuang terus, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah takut. Saya lebih baik, saya nggak mau mati dalam keadaan membiarkan agama saya dinista. Saya sudah belajar bagaimana mengkomunikasikan Islam sesuai dengan alur secara akademik. Saya sedang implementasikan ini. Nah, bantu saya dengan cara apa? Kalian laporkan Rasmi di tempat kalian masing-masing karena ini ada di sosial media. Jadi kalau kalian misalkan melihat orang berbuat salah di sosial media, bisa dilaporkan di mana saja. Nggak mesti harus di Polda Sumut. Tapi lebih bagus di Polda Sumut. Kenapa? Karena dia tinggal di Sumatera Utara, biar cepat prosesnya. Bahwa bukti-buktinya itu ada di live streaming saya Mesia X Uniriva, dan banyak video-video beredar Rasmi itu memang menghujat, dan itu menambahkan lagi. Dan saya juga, kalian juga bisa screenshot komentar Rasmi tadi yang menchallenge, menantang, ya begitu.
Gitu cara bantu saya, bukan bantu saya nyuruh-nyuruh saya ngakuin yang kalian mau kayak tadi. Naikin lagi, mereka itu bukan bantu saya, memberatkan saya itu. Betul. Halo Pak John Waang. Jangan naik ganti-gantian ya, yang non-muslim naiknya ganti-gantian. J di sini tidak punya kapasitas menjadi narasumber, dia membantu mobilisasi atau kondusifnya Komal ini ya. Saya narasumber satu-satunya. Saya memang teman-teman sudah berdasarkan pembelajaran saya selama ini, ketika saya membuka dialog saya harus sendiri. Kenapa? Supaya tidak ada triggeran-triggeran dan gangguan-gangguan secara diskusi. Karena itu lebih bagus buat psikologi saya ya. Jadi saya kalau diskusi sekarang ini saya lebih senengnya tuh solo. Nanti paling saya cuma butuh waktu nggak lama kok. Nanti saya naikin, ada yang di bawah minta naik saya naikin, tapi bergantian dengan saya. Ini baru 1 jam 55. Saya itu 2 jaman ya. Saya diskusinya berusaha untuk 2 jaman. Ya, Pak John Wang, saya sapa dulu. Silakan. Pak John Wang, silakan dibuka mute-nya Pak John Wang. Ada 2.700 mata memandang, kawan-kawan. Jangan lupa di follow akun Jai Francis Santoso ya, kawan-kawan. Akun saya habis ditombak outin. Terima kasih sebelumnya yang sudah follow. Uniriva juga sering membuka kajian dan edukasi di Komal saya. Uniriva juga di follow dan jangan lupa di share juga biar Komalnya kuat. Pak John Wang, terima kasih yang sudah follow, barakallah. Pak John Wang monitor. Kalau nggak bisa saya turunkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bertanya saja, Bro, karena Anda tidak pernah buka cam, Anda tidak jelas, silakan bertanya saja. Gitu dong. Selamat siang. Ya, siang. Silakan bertanya saja. Oke, kalau saya disuruh bertanya dengan senang hati. Ya, memang di sini mudah-mudahan tempat kamu non-muslim bisa bertanya. jawab baik. Memang Komal ini khusus untuk non-muslim bertanya saja. Karena kalau saya yang bertanya Oke. nanti tambah rusak peradaban nanti. Siap. Yang penting saya jangan dikiki ya. Akan dikit Coba kalau Anda perhatikan tidak sini. sopan dan memaksakan pendapat Baik. Anda. Pasti dikit. Oke, coba. Kan Oke. kami punya aturan. Coba kamu jelaskan secara komprehensif atau secara menyeluruh makna dari At-Tahrim 1 sampai 5 ini. Pertama saya mau katakan, Selesai. di ayat 1 Terima kasih. sebentar dulu. Oh, sudah Ini dong. kan Kan belum pertanyaannya apa-apa. saya menjelaskan. Sebentar. Oke, terima kasih. Dikatakan Dengarkan di sini- jawabannya di bawah. Saya akan menjelaskan At-Tahrim berapa tadi? Ayat 5 ayat 1 ya? At-Tahrim 5 ayat 1. Terima kasih pertanyaannya, Jeff. Ya, J ya. At-Tahrim 5 ayat 1 tadi kan? Iya. Halo, Jay. At-Tahrim 5 ayat 1, teman-teman. Oke, kita bacakan surah At-Tahrim ayat ke-5 nomor 1. 1 sampai 5. Oh, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena Anda punya kebiasaan itu mengganggu orang menjawab, tapi terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ini untuk edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di sini. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nah, nabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Kita baca terjemahannya dulu ya. Wahai nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu karena engkau hendak mencari keredaan istri-istrimu? Dalam hal itu Allah ampunkan kesilapanmu itu dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pertama, secara tekstual kita sudah paham bahwa Nabi dilarang mengharamkan apa yang halal bagi dirinya. Mulia sekali hati Nabi kami ya. Apa yang bahkan diizinkan untuknya, dia coba untuk mengharamkan untuk dirinya. Nah, inilah Nabi kami. Bukan malah mengharamkan apa yang halal, ya. Nabi kami bukan menghalalkan apa yang haram, tapi mengharamkan apa yang dihalalkan terhadap dirinya. Nah, ini Nabi kami nih. Bukan Nabi yang mengikuti hawa nafsu, mengambil bini orang, ya, menghalalkan B2. Nabi kami malah mengharamkan apa yang dihalalkan untuk dirinya. Inilah akhlak Nabi kami. Untuk apa? Saking mencintai istrinya, dia pengen istrinya bahagia. Maka dia dilarang oleh Allah. Kenapa Nabi tidak boleh lakukan itu? Karena Nabi akan diikuti cara-caranya nanti. Ada dua pendapat. Pertama, mengharamkan menggauli Maria Kipti. Nah, sementara Maria Kipti ini adalah miliknya Nabi sebagai budak yang disebut dengan Ummu Wala.
Dan Nabi tidak diharamkan tidur dengan Maria Kipti karena Maria Kipti adalah miliknya Nabi. Jangankan di agama Islam, di Kristen bahkan ada tutorial menjual anak untuk jadi budak. Budak itu tidak masalah digauli. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 contohnya. Nah, dan bahkan Nabi Muhammad tidak punya gundik seperti Abraham dan juga Daud. Dalam Kristen kan ada Nabi Abraham punya gundik. Nabi kami tidak punya gundik, dia cuma punya budak dan budak itu dijadikan istri yang kemudian menghadirkan anaknya bernama Ibrahim. Nah, yang pertama, yang kedua, Nabi tidak diizinkan untuk mengharamkan madu terhadap dirinya. Karena istri-istrinya menganggap bau madu itu tidak enak. Jadi ketika istrinya terganggu dengan bau madu, maka Nabi bilang, dia akan mengharamkan madu, tidak akan lagi makan madu. Lah Allah larang itu. Tidak boleh Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan. Kenapa? Karena dia adalah suri tauladan. Bukan malah Tuhan atau Nabi yang menghalalkan yang diharamkan. Itu baru kurang ajar. Kenapa? Tuhan larang malah dihalalkan. Tapi ini dia dihalalkan, tapi dia bilang aku nggak mau makan lah. Itu nggak masalah. Misalnya contoh aku nih, mama aku bilang, adek kamu boleh makan es krim. Tapi aku bilang aku nggak mau lagi makan es krim. Lah nggak apa-apa nak, makan es krim aja. Berarti aku bukan orang kurang ajar. Yang kurang ajar itu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Tuhan haramkan babi malah dihalalkan. Itu kurang ajar. Kurang ajar kalau dalam perspektif Islam itu kurang ajar gitu ya. Kalau dalam Islam loh ya, tapi nggak tahu di agama lain. Begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, maaf ya saya tidak berdebat dengan orang awam ya Dev. Kalau kamu bilang saya nggak berani debat dengan orang awam, memang saya tidak menghadapi orang awam lagi dalam debat. Debat itu akan saya lakukan dengan orang-orang yang pertama buka camp, kedua punya kapabilitas, setidaknya dia adalah mahasiswi atau mahasiswa, minimal mahasiswi atau mahasiswa. Tapi saya tidak mau berdebat dengan orang awam, Kristen awam saya tidak mau debat karena itu menurunkan value saya. Saya sudah belajar nih, bentar lagi saya dapat nih ya. Saya punya skripsi. Di dalam skripsi ini ada namanya strategi atau teori-teori berdebat itu namanya teori milik Al-Bayanuni. Saya pakai teorinya Al-Bayanuni. Al-Bayanuni itu mengajarkan ada 3 metode, yaitu metodenya itu metode saya terinspirasi, saya buat di skripsi itu namanya adalah metode heart to heart atau sentimental, metode head to head itu rasional, metode high value to high value itu dengan akhlakul karimah. Maka untuk menjaga diri saya keluar dari akhlak saya nanti, saya tidak menghadapi teman-teman Kristen yang memang packagingnya manusia tapi sifatnya seperti hewan ternak atau seperti anjing. Saya nggak mau menghadapi seperti itu. Kebanyakan selama ini saya ke-trigger gara-gara yang menghadapi saya itu sifatnya sama kayak anjing, menggonggong tak berhenti, bahkan nggak bisa diam gitu loh. Ya maaf ya Jeff ya, saya tidak menganggap Anda lawan debat yang setimpal dan layak untuk saya. Tapi Anda masih boleh bertanya. Kalau bertanya itu saya yang jawab, bukan Anda. Kalau Anda ingin menjawab sendiri ya Anda tanya sendirilah, ngomong di kaca ya, begitu. Anjing itu bukan ini bingung nih. Ini ada yang bilang nih, mulai ngomong jorok. Ines, kamu itu pernah baca Bible nggak, Dek? Kata-kata anjing itu bukan omongan jorok karena itu pengajaran Yesus, adekku Ines. Kamu bilang Yesus ngomong jorok ya. Yesus sendiri mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing, adekku. Ines, Matius 15:26. Ines, sayang. Oh, mungkin kamu nggak ngerti. Udah, Dek, Uni kasih ilmu ya, Dek ya. Uni ajarin Ines supaya Ines paham bahwa mengatakan seseorang anjing itu bukan perkataan jorok tapi pengajaran Kristen, kecuali kamu akui bahwa Yesus itu mengatakan sesuatu yang jorok. Ines ya Dek ya, ini ya Dek ya. Ini Ines sayangnya, Adinda Ines, ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan yang minta tolong kepada Yesus itu disetarakan dengan anjing. Bahkan sama dikatakan Ibu Rita Wahyu juga, memang betul diakui sama Ibu Rita Wahyu. Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk kepada bangsa non-Yahudi. Nah, itu ya Dinda ya. Nah, kalau Uni bilang begini, Uni tidak mau menghadapi manusia yang punya sifat seperti anjing. Salah satu sifat manusia seperti anjing apa? Menggonggong gitu ya. Itu adalah metaforik atau alegori supaya kalian tahu bahwa saya tuh nggak mau menghadapi manusia-manusia yang sifatnya itu seperti hewan. Gitu ya Ines ya, Dinda. Jadi jangan bilang dong kalau mengatakan manusia itu anjing adalah perbuatan kotor. Itu kan pengajarannya Yesus, sayang. Halo John Waang, silakan John Waang buka mic, sampaikan agama Anda apa dan pertanyaannya apa. Kalau Anda kredibel dan punya kapabilitas, silakan kita diskusi 2 arah, buka kamera dengan data-data yang jelas dan terverifikasi sebagai data yang beredar jelas gitu.
Oke, terima kasih. Nggak usah naik lagi John Waang ya, udah 2 kali ya. Di bawah aja. Nggak aku naikkan lagi kau ya. Udah. Nggak usah 2 kali aja. Udah 2 kali loh. Udah. Ini Angel ini suruh bertanya ya. Angel juga nggak jelas, umat Kristen yang tidak jelas di sini bertanya saja ya. Silakan, Angel. Yang menyetarakan manusia dengan asu bukan saya ya teman-teman ya, bukan saya yang menyetarakan manusia dengan asu, tapi Yesus. Sudah tertulis di Alkitab tuh ada binatang 666. Itu nanti akan melawan Yesus di akhir zaman. Saya nggak tanya, kamu di sini bukan menjelaskan. Yesus atau pengikut binatang 666. Yaudah, kamu kan nggak disuruh menjelaskan. Ini kan room Islam, kamu disuruh bertanya aja, bisa bertanya aja nggak? Lah ya, di akhir zaman nanti Yesus berhadapan dengan binatang 666. Jadi Yesus ya, terima satu. kasih. Telinga kamu nggak bisa mendengar ya. Perbaiki telinga dulu ya Pak. Bapak berobat dulu. Mungkin telinganya ada masalah ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.